Saya dikasih ibu saya nama asli itu adalah nama lahir ya. Nama lahir tuh sebenarnya Darmawati. Saya dari keluarga besar Palembang, ibu bapak saya dari Palembang, saya juga lahirnya di Palembang, dan saya besar di Jakarta. Dan notabene saya adalah keluarga besar Islam. Bahkan sampai detik ini kayaknya nggak ada ya keluarga saya yang Kristen, gitu ya, dari ibu saya ataupun dari bapak saya. Kalaupun ada itu jatuhnya uh, paman kayak gitu. Tapi itu udah lama sekali, bahkan dia akhirnya masuk ke Islam. Kembali lagi kepada saya, akhirnya kenapa ada nama Lucy. Jadi saya berkarir di dunia entertain itu dari SMA kelas 1, sudah nyanyi di beberapa panggung dan nyanyi di Ancol. Lalu dari situlah saya sudah punya nama Lucy. Sebelum SMA saya dulu ikut lomba bahana suara pelajar. Entah kenapa tiba-tiba saya pakai nama Lucy. Sejak dari situlah nama saya mengikati saya. Terus saya minta bapak saya nama ini diselamatin. Jadi akhirnya puji Tuhan bapak saya selamatin juga karena udah melekat banget di badan saya. Karena dulu waktu saya dikasih nama Darmawati, itu tuh saya tidak merasa diri saya gitu loh. Karena saya dulu tuh merasa nama itu laki-laki banget, orang selalu panggil saya kadang Dharma, Dharma gitu. Jadi saya merasa nama itu tidak melekat kepada saya. Akhirnya saya ditambahkan Lucy-nya dan diselamatin jadi Lucy Darmawati, dan akhirnya bisa ganti KTP dan jadi akhirnya nama saya jadi Lucy Darmawati. Saya dibesarkan di dalam keluarga besar yang memang sangat religius, di mana saya usia 5 tahun sudah harus ikut mengaji di guru-guru ngaji saya dulu ya kan. Waktu zaman saya kecil tuh kita memang masih ada tempat-tempat mengaji setiap habis maghrib. Di samping saya merasakan happy karena banyak teman, ya di samping itu pun karena memang sebuah keharusan setiap anak-anak diajar untuk mengaji. Tumbuh semakin dewasa, akhirnya sebelum dewasa saya SD itu, saya nggak tahu kenapa saya disekolahkan di 2 tempat sama ibu saya. Yang satu SD reguler, yang satu SD madrasah. Jadi yang SD reguler itu pagi dan madrasah itu siang. Saya nggak tahu, tapi saya pokoknya ikut madrasah juga sampai kelas 3 kalau nggak salah. Jadi saya banyak belajar tentang Islam, tentang agama yang saya anut di 2 tempat. Ya saya nggak ngerti harapannya apa, yang pasti orang tua saya pasti berharap kami sangat benar-benar mengenal Tuhan kami pada saat itu. Nah, tetapi sejak dari SD, saya memang merasakan perbedaan yang luar biasa terhadap apa yang saya terima terhadap orang tua saya. Saya ini keluarga besar 7 bersaudara, tapi sebelum saya bertujuh itu pastinya 5 orang dulu. Tapi saya ini perempuan paling pertama, dan waktu itu saya sendiri perempuan. Tapi saya merasa waktu itu ibu saya tuh pilih kasih terhadap saya. Karena kita masih kecil, saya cuma berpikir kok mama saya seperti ini. Tapi saya terus jalani, dan saya tidak begitu dekat. Saya bahkan ngobrol sama ibu saya pun jarang, saudara. Taunya ibu saya cuma nyuruh. Dan singkat cerita, akhirnya lepas SD, SMP, SMA, saya menjadi sangat benar-benar memahami bahwa inilah agama saya yang sebenarnya. Saya bukan berpikir, karena ajaran saya mengatakan agama saya adalah agama yang terbaik, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah, agama di mana semua kami akan masuk ke dalam surga, apapun perbuatan kami, katanya seperti itu. Di mana akhirnya kami akan masuk, kalaupun kita akan berbuat jahat seperti apapun, nanti kita masuk ke neraka dulu, dibersihkan di neraka, dan akhirnya akan kita masuk ke dalam surga. Itu ajaran kami dahulu. Dan akhirnya kami pun mendapatkan doktrin bahwasanya di luar agama kami adalah agama yang tidak baik, agama kafir, ya, agama yang tidak benar. Dan menurut ajaran kami saat itu, agama di luar kami adalah kafir. Tetapi saya mempunyai hati di mana kok
cuma Islam doang yang masuk ke dalam surga, sementara kan banyak juga orang-orang di luar sana yang berbuat baik selain Islam. Itu pemikiran saya. Tapi saya tidak berani ngomong apa-apa. Sambil berjalannya waktu, saya tumbuh menjadi anak yang menjadi dewasa, mulai dari SMP, SD tadi, SD, SMP, SMA itu saya mengalami sebuah apa ya namanya kejadian yang membuat saya tuh trauma luar biasa terhadap hidup saya. Ya, saya nggak bisa ceritakan. Yang pasti saya menjadi anak yang broken home. Di samping di rumah saya mengalami sebuah ketidakadilan terhadap diri saya, dan di samping saya juga mengalami kejadian yang seharusnya saya tidak terima. Akhirnya saya merasa hidup saya apa ya, saya tidak bisa menggambarkan. Jadi hidup saya tuh kacau banget. Bahkan dulu waktu SMP saya pernah mau bunuh diri 2 kali. Jadi karena saking sakitnya, saking nggak taunya mau ngomong apa sama ibu saya, karena ibu saya tuh terlalu keras orangnya. Saya kan bukan penyakit, saya tuh punya sedikit kelemahan di dalam pernapasan. Jadi mungkin kalau melihat saya mbaknya agak ngefas-ngefas gitu, jadi saya tuh dari kecil sudah punya sesak napas, saudara. Jadi saya dulu kecil suka minum napasin. Nah, karena dulu suka minum napasin, dulu saya pikir, nih kalau gue minum lebih dari 1, gue bisa mati. Jadi saya udah saking keselnya, saya minum kalau nggak salah 2. Saya pikir waktu itu SMP, udah mati aja deh saya sekalian gitu kan, karena ngerasa saya tuh tidak mendapatkan keadilan di dalam rumah, di rumah. Dan saya pun merasa mendapatkan sebuah hal yang tidak baik yang saya terima dari keluarga saya, seperti itu. Akhirnya saya minum itu, ternyata kok nggak mati ya saudara. Saya malah yang keleyang-keleyang gini-gini, saya malah pada saat keleyang gitu saya ketakutan, aduh mati nih, pengen mati malah takut mau mati. Singkat cerita, akhirnya nggak jadi mati dan nggak tahu saya waktu itu cuma ibu, lu kenapa kayak gitu-gitu kan ya. Terus akhirnya saya cuma diminumin susu, nggak terjadi apa-apa, nggak berbusa, nggak apa. Cuma pemikiran saya pada saat itu gue mau bunuh diri aja minum napasin 2, cuma 2 padahal. Itu niat saya yang pertama. Karena merasa begitu tertekan yang saya rasakan waktu itu saya SMP kelas 1 atau kelas 2 dan akhirnya terus berjalan dan berjalan sampai akhirnya saya bisa berkarir di dunia entertain dimulai dari kelas 2 SMA. Kelas 1 SMA itu saya sudah mulai tidak berkarir, saya hanya ikut-ikutan dulu. Lalu juga sudah mulai nyanyi di beberapa tempat di Ancol yang bayarannya cuma 6.000, itu udah meniti karir lah ya. Saya cuma berpikir pada saat itu saya anak orang nggak punya, tapi saya punya kemampuan untuk nyanyi. Saya dari kecil sudah suka nyanyi. Tetapi saudara, yang saya rasakan hati saya tuh kosong, hampa, di samping saya mengalami sebuah hal yang tidak baik dalam hidup saya selama saya kecil sampai saya pada saat itu saya SMA. Saya mendapatkan saya merasakan broken home yang luar biasa dan saya selalu dalam sholat saya selalu minta kepada Tuhan saya pada saat itu. Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini sekali? Dan terus tapi saya tidak merasakan apa yang harus saya lakukan dalam pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya saya mulai nyanyi dan di situ makin tambah berat beban saya. Saya mulai nyanyi, tapi puji Tuhan secara ekonomi justru saya dapat membantu keluarga saya. Dulu waktu saya kecil, waktu saya SD, saking sakit hatinya saya sama ibu saya dulu pernah terucap, kalau gue kaya, gue nggak mau akuin lo. Bisa dibayangkan saudara betapa bencinya saya kepada ibu saya pada saat itu. Tapi dari sini saya belajar, apapun yang kita lakukan kepada anak kita, perkataan pun dapat membuat anak itu sakit hati, apalagi perbuatan. Saya tidak bisa ceritakan bagaimana perlakuan ibu saya, tapi saya bisa memaklumi saat ini. Saat itu mungkin karena ibu saya sangatlah keluarga yang di bawah rata-rata, mungkin sangat miskin sehingga dia perlakukan saya seperti itu. Dia berpikir saya perempuan ya harus membantu dia dan harus, ya nggak tahu saya pemikirannya. Nah singkat cerita saya ternyata
punya rejeki dari mulai SMP itu sudah SMP kelas 2 saya sudah mulai nyanyi. Ada teman yang ngajak saya nyanyi di pub ya. Akhirnya saya bilang ibu saya waktu itu mau menikahkan kakak saya, ya udah saya nyanyi di pub aja mah. Nanti duitnya buat mama. Jadi setiap malam saya nyanyi uang. Pada saat itu menurut saya pulang bawa uang 200.000, 300.000 itu udah besar sekali saudara. Tahun 94 ya, itu udah besar sekali buat saya. Dan setiap malam saya nggak ngerti uang, saya kasih lama-lama saya sudah mulai pandai pandai dengan uang, pelan-pelan akhirnya uang itu saya kumpulkan sendiri. Saya udah mulai pici ya, curang terhadap diri saya. Sebenarnya bukan curang, kan itu uang saya sendiri. Saya dapat uang yang tadinya saya kasih semuanya, sekarang saya bagi. Nah, mulai dari situlah karena saya merasa broken home sedari kecil. Saya tuh di rumah nggak punya teman untuk berbagi, nggak punya teman untuk ngobrol. Justru saya di saat saya punya pemasukan, saya berpikir saya dapat mengubah hubungan kami yang tidak baik. Tapi ternyata enggak. Akhirnya malah saya merasa menjadi sapi perahan di rumah tersebut. Dan saya cerita ini adalah yang cerita kemarin, bukan berarti saya mengungkit-ungkit. Biar tahu akhirnya bagaimana saya merasa hidup saya hancur dan akhirnya saya karena saya di dunia entertain, saya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Dan mereka tidak tahu, karena mereka tuh taunya duit, dan duit. Taunya minta uang segini, taunya duit aja. Dia nggak tahu hati saya betapa hancur, hati saya betapa saya pingin orang mendengarkan saya saat itu. Ada satu malam, bahkan saya mulai gamang dalam hidup saya. Saya ibadah dengan baik, puasa Senin Kamis. Sholat juga saya belajar sholat untuk bahwa sholat itu bukan cuma sholat 5 waktu, saya sholat sunnah awal dan akhir saya lakukan untuk mengisi kekosongan saya. Saya senang setiap saya nyanyi di beberapa daerah, di saat orang tersebut adalah orang lain bilangnya orang pintar, saya menggali tentang agama. Bahkan dulu ya waktu itu Agim lagi hebat-hebatnya, saya nyanyi dimanapun pas dia lagi ada, saya kejar saudara. Karena merasa kekosongan di dalam diri saya. Pernah satu hari saudara, saya tuh merasa tiba-tiba saya dikejar-kejar oleh roh maut. Saya nggak tahu harus bagaimana. Sampai ipar saya bilang, kenapa? Kok kayaknya gue mau mati ya? Kok kayaknya gue mau mati ya? Saya bilang gitu. Saya sudah sholat, saya sudah zikir, tapi tetap ketakutan itu, rasa itu tetap ada saudara. Karena agama yang saya ajarkan, dosa-dosa yang saya lakukan itu bertumpuk saudara. Sampai saya berpikir, ini kalau gue kayak gini, contoh ya, kami melakukan perzinahan aja dosanya 40 hari. 40 tahun, maaf. Itu satu kali melakukan perzinahan 40 tahun. Ini kalau ini yang saya terima pada saat itu. Lalu kalau kami tidak melakukan sholat satu waktu saja, itu pun dosa dan terus dosa. Jadi saya berpikir, kok hidup gue dikejar-kejar sama dosa, udah dosa sendiri yang gue lakukan, gue mau bertobat kayak apapun, gue sudah berdoa kayak apapun, aku merasa hidupku dikejar-kejar dengan dosa. Hatiku semakin hampas, semakin gak tahu harus bagaimana, karena aku merasa hidupku ini, gue mau hidup percuma, tapi mau diem gak mungkin, nggak. Aku sampai bingung gitu pada saat itu. Jadi aku merasa hidup aku, selain aku punya masalah yang begitu besar, yang begitu berat di dalam hidup aku mau lari kepada Tuhanku, tapi aku nggak dapatkan. Bahkan aku mempunyai keyakinan yang pada saat itu aku yakini, aku merasa justru keyakinan itu membuat aku terhimpit dengan perasaan berdosa yang terus-terusan berdosa. Sehingga pada saat itu kalau kita habis puasa, kita berpikir gini, habis puasa nih enak nih, habis puasa terus nanti habis lebaran akhirnya nanti kita menjadi fitrah kembali, nanti menjadi nol lagi dan kita akan dimulai dari awal lagi. Sampai saat ini saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi apa yang saya alami pada saat itu, saya merasakan keyakinan apa yang saya jalani, ibadah apa yang saya jalani tidak bisa menutup dosa-dosa saya. Itu satu masalah. Dan masalah pribadi saya yang begitu berat, yang begitu menyesakkan di dada saya, yang tidak bisa terjawab. Hingga akhirnya 2004 saya menikah. Saya tidak ceritakan bagaimana karir saya. Saya berceritakan bagaimana akhirnya saya menikah. Dan menikah itu pun bukan dengan orang yang sebenarnya saya tidak
saya bukan pacar saya yang benar-benar saya pacarin gitu loh. Pada saat itu kami menikah secara politik, di mana saat itu suami saya dulu mau membawa saya ke Jerman untuk rekaman dan untuk kerjasama. Saya di kontrak di Jerman, dan itu memang sudah jelas, sudah ada kontrak, sudah ada pertemuan antara satu pihak Indonesia dan pihak Jerman. Akhirnya dia minta saya sama orang tua saya, dan karena pada saat itu saya mikir gini, saya jujur waktu itu lagi gelap banget, pikiran saya tuh gelap banget, karena kalau nggak salah kurang lebih 1 bulan itu kami habis bertengkar hebat, saya, ibu saya ya, ibu saya, dan kami bertiga. Bukan karena waktu itu bapak saya almarhum tuh yang juga nggak bisa apa-apa gitu loh, karena ibu saya tuh sangat mendominasi keluarga gitu. Dimana pada saat itu tuh saya yang udah benar-benar berteriak, karena saya tuh ngerasa gue tuh yang cari uang, tapi gimana sih gitu loh. Yang waktu itu saya udah nggak kuat, sampai saya bawa pisau, saya mau bunuh diri depan ibu saya, depan bapak saya. Karena saya udah nggak kuat, saya bilang kalian tuh nggak ngerti banget sih betapa saya tuh tersiksa gitu loh. Yang taunya cuma uang, karena ibu saya tuh materialistis luar biasa. Dia nggak tahu bagaimana sih nih anak gadisnya sejak dari kecil, bagaimana gitu loh. Nggak pikir gitu. Tapi akhirnya dulu saya berpikir, waktu dia akhirnya saya ketemu sama laki-laki ini. Saya kenal cuma sebulan. Terus dia minta saya bilang gue nggak mau cari pacar gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita dia berani minta saya, dan ibu saya bilang ya udah, kamu daripada di Jerman gak ada yang jagain, ya udah kawin aja tuh sama sini, karena ibu saya pikir dia orang hebat, materinya kelihatan lah, dia pikir masih muda, bukan suami orang, ya udah kawin aja. Akhirnya saya juga pada saat itu berpikir, ya udahlah gue kawin aja lah, karena udah stres, gue kawin aja lah, karena dia bukan salah satu produser, dia itu yang menjembatani kami dengan produser itu. Lalu akhirnya saya mikir, ya udahlah nikah aja, daripada gue di sana nggak ada yang jagain, gue nikah aja deh. Nanti kalau misalnya, yang penting gue lari dulu dari Indonesia. Karena pada saat itu saya mikirnya saya mau kabur dari Indonesia. Saat itu usia saya 27, dan saya berpikir udah nggak ada lagi cara untuk saya bertahan di Indonesia. Sampai saya tuh ya saudara saya tuh ya ngenalin cowok aja takut loh. Seumur-umur saya nggak pernah ngenalin cowok sebagai pacar saya ke rumah deh. Cuma laki-laki, saya bilang kalau mau lu minta aja sama emak gue sana. Jadi kalau saya punya pacar nggak pernah saya bawa ke rumah, karena rasa traumatis yang luar biasa dalam hidup saya. Nggak pernah saya bawa pacar ke rumah. Bayangin, usia saya sampai 27 saya punya pacar, tapi diminum di luar gitu, nggak berani. Dan hidup saya pada saat itu hanya untuk keluarga. Adik-adik saya masih sekolah 4. Keluarga saya mikirkan hal tersebut. Saya berpikir adik-adik saya jangan merasakan kepahitan yang saya rasakan. Singkat cerita akhirnya kita akhirnya ya udahlah nikah. Kita nikah 2004 di Oktober. Nah, pada saat kita menikah itu saya berpikir kan satu lagi yang saya bilang tadi, saya mau lari dari Indonesia, saya mau tinggalkan keluarga yang membuat saya itu sakit hati luar biasa. Ya udahlah, keluarga gue kan cuma mikirnya duit. Nanti kalau di Jerman gue kirim aja duit. Mereka tuh nggak pikirin bagaimana terlukanya, tersayatnya hati saya, traumanya yang luar biasa terhadap peristiwa-peristiwa yang mereka tuh nggak tahu gitu loh. Sampai pernah suatu kita mundur ke belakang, waktu masih SMA, saya sampai bilang, saya sampai kayaknya gue gila gitu loh. Gue nih kayak bisa gila, sampai saya bilang kalian nggak tahu sih kalau saya tuh sakit jiwa. Mereka tuh kayaknya nggak ngerti apa-apa gitu, taunya duit gitu. Akhirnya balik lagi akhirnya kami menikah di tahun 2004. Dan pada saat kami menikah itu 2004 Oktober, ternyata apa yang kami rencanakan tidak seperti yang Tuhan rencanakan. Ternyata setelah kami menikah, kontrak kerja saya gagal karena ada something yang membuat suami saya dulu dipecat,
istilahnya pecah, kongsi kayak gitu, nggak ngerti apapun. Akhirnya saya malah ditinggalkan sama produser saya, nggak jelas kayak gimana. Saya sampai malu sama musisi saya yang ada di Jakarta. Padahal waktu itu kita sudah mau, pokoknya waktu itu sudah mau kontrak lah, sampai press con udah dilakukan. Saya malunya luar biasa. Ternyata setelah saya menikah, jadi apa yang kami rencanakan tuh sama sekali nggak terjadi. Kami nggak jadi ke Jerman, aturan di November kami ke Jerman. Tapi yang terjadi adalah apa? Dan di saat itu saya menemukan bahwa ternyata suami saya itu pengangguran, nggak kerja. Pada saat itu saya merasa, loh, kok gue dapetin kayak gini? Rasanya gimana sih gitu loh? Udah rekamannya nggak jadi, udah kerjanya nggak jadi, ternyata gue menikah. Wow. Dan saat itu saya mikir, oh nggak bener nih. Waktu saya berpikir ini laki-laki nggak bener nih. Udah saya mau ceraikan, ternyata dia sakit. Dan saya nggak tahu lah, Tuhan kok nggak pernah kasihkan saya hati-hati yang tega gitu. Saya tuh terlalu nggak memikirkan diri saya gitu loh. Saya selalu memikirkan orang lain aja. Padahal hati saya sudah sangat sakit pada saat itu menerima kenyataan. Bisnis nggak jadi, saya menikah dengan orang yang tidak saya harapkan. Tapi dia sakit. Satu lagi ternyata dia sebelum sama saya sudah ada wanita lain. Bisa kebayang betapa, saya bilang, ya Allah, kok hidup saya gini banget ya gitu loh. Bayangin besok sebelum menikah ada wanita yang mengaku pasangan calon suami saya. Tapi pokoknya apa yang kami lakukan akhirnya kami bisa menikah, dan saya pikir waktu itu untuk keperluan pekerjaan kami aja. Akhirnya dia sakit. Sakit awalnya saya nggak tahu sakit non medis ya. Jadi saya bawa sakit seminggu, 2 minggu itu November Oktober ya. 10 Oktober ya, berarti 10 ke 2 minggu awal tuh saya urus, saya sembuhin dulu deh. Saya mikirnya gini, ini orang sakit kasihan banget. Ya udah gue sembuhin dulu deh ya, kalau udah sembuh gue ceraiin. Karena aku merasa tertipu pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Saya bawa ke rumah sakit manapun semua dibilangnya clear. Terus tiba-tiba saya kan pada saat itu memang punya sixth sense. Saya ngerasa ini kayaknya ada yang bikin dia. Akhirnya saya bawa ke guru-guru saya. Saudara, saya tuh punya banyak guru. Gurunya dalam arti bukan yang, wah ini guru, enggak. Saya memang punya banyak orang-orang yang saya tuakan, ya dibilangnya guru saya lah. Di Bandung ada, di Pandeglang ada, di Tangerang ada. Jadi saya kalau ketemu orang tuh mereka seneng anggap saya murid. Bahkan terkadang mereka transfer ilmu sama saya. Singkat cerita, saya bawa dia ke guru-guru saya. Ternyata, wah ini sih kiriman, dan dia disantet, saudara. Satu hal, saudara, saya menikah sama suami saya itu nggak jelas waktu itu suaminya, agamanya. Jadi waktu itu dia bilang, oh saya Islam. Tiba-tiba dia bilang, saya Kristen. Lu gimana sih? Lu sebenarnya Islam apa Kristen? Saya itu sebenarnya Islam, kata dia. Dulu keluarga kami semuanya Islam, semua Islam. Satu demi satu kenal Yesus. Ini ceritanya dia, dan saya tidak gubris dan tidak hiraukan. Saya cuma bilang, kalau lu Islam ya orang tua saya bilang orang dia Islam, tapi katanya dia Kristen, nggak ngerti lah saya bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, tapi saya Islam kalau Bu, jadi dia ngaku Islam supaya bisa nikah dengan saya. Akhirnya ibu saya, bapak saya tidak mau dibohongin. Ya kalau lu Islam, lu harus ngucapin 2 kalimat syahadat lagi. Akhirnya dia ngucapin 2 kalimat syahadat lagi pada saat menikah sama saya. KTP-nya Islam juga. Jadi kalau dia Kristen ya saya nggak anggap Kristen gitu, tapi dia cuma cerita, tapi saya percaya Yesus gini-gini ya. Saat itu saya kan moderat ya. Ya udahlah terserah. Saya pikir waktu itu terserah lah, karena memang saya orangnya tuh moderat banget sama agama. Singkat cerita balik lagi kepada dia sakit. Pada saat dia sakit, akhirnya saya bawa ke semua guru-guru saya nggak ada yang bisa nyembuhin dia. Singkat cerita dibawalah ke guru temennya saya di Gunung Gede. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Di situ, inilah yang terjadi. Orang itu bilang, ini sih bisa saya tolongin, tapi 2 kemungkinan. Kalau nggak sono yang mati, kalau nggak lu yang mati. Karena waktu itu suami saya udah gelap mata, ya udah akhirnya dia mau. Dan dia akhirnya
Bukan cuma itu, dia pakai mahar ini, mahar itu, bahkan dia beli baju jirah yang isinya tuh Arab semua, baju hitam. Saya bilangnya baju jirah ya, baju rompi gitu. Isinya apa namanya, ayat Al-Qur'an yang pakai emas yang katanya dia akan memperkuat dia untuk bla bla bla. Dan saya bilang, kalau lu mau jangan gitu, di Islam ikutin syariatnya, bukan lu malah ngurusin ilmunya. Jadi dia tuh ngurusin ilmunya gitu loh. Nah, singkat cerita akhirnya dia sakit udah semakin parah. Satu malam dia ini udah bener-bener yang udah mau mati, saudara. Waktu dia mau mati, saya udah merasa, wah ini nggak lama nih, saya bilang. Sampai saya bilang begini sama Allah saya saat itu. Saya sholat, saya doain dia, saya bilang, ya Allah ambil aja nyawa dia. Ambil nyawa suamiku. Saya kasihan juga secara manusia. Karena apa, saudara? Hampir itu Oktober ke November akhirnya, itu hampir 2 bulan ya. Oktober, November lebih dari tanggal 10. Itu bulan puasa juga, mau mendekati Lebaran. Saya bilang, ya Allah ambil aja lah suamiku, kasihan. Karena dia udah mau mati ya saudara pada saat itu. Tapi tiba-tiba bapak mertua saya telepon saya. Dan dia merasakan ada hal yang dia rasakan lah. Lalu dia bilang, Lucy kenapa gini-gini? Saya bilang begini Pak. Saya dan kakak ipar saya ada di rumah juga. Kita doakan secara Islam. Nggak kena, terus dia yang udah pamit saudara, dia udah pamit, maafin saya, dia udah minta maaf aja. Tuh saya bilang ya Allah udahlah ambil aja nyawanya, kita kasihan juga nih anak orang mau mati kan. Karena bapaknya telepon, langsung bapaknya bilang, Lucy bantu saya, bapaknya mau doakan, boleh doakan, bila boleh ya udah didoakan. Nah bapak ibunya itu sudah Kristen saudara, yang awalnya memang adalah mereka Islam tadi diceritakan ya, lalu akhirnya mereka mendoakan dengan cara Kristen, saya dengerin aja. Terus bapaknya nih bilang, Lucy tolong bukain. Nah, si suami saya itu pada saat itu memang punya Alkitab. Ternyata saudara, dia punya Alkitab, disuruh bapaknya bacain sebuah ayat Alkitab. Anaknya itu suruh baca. Karena dia udah mau meregang nyawa, dia kan nggak bisa baca satu ayat yang diberikan. Saya sampai sekarang nggak tahu apa ayat itu. Bapaknya bilang bacain ayat ini, kemana carinya? Kan saya nggak pernah buka tuh Alkitab, ya. Si suami saya yang bukain, ini ditunjuk sama dia, bacain. Saya nggak bisa. Saya bacain buat dia. Kalau saya mah dipikir bacain Al-Quran, saya bacain aja. Tapi saya nggak pernah sentuh tuh. Saya bacain setelah sudah selesai, dia mau mati. Oh, ya udahlah, pikir saya. Terus kata bapaknya, kalau besok nggak sembuh, bawa ke Bali. Karena kebetulan keluarga besarnya di Bali. Akhirnya sudah itu bisa tidur sekitar jam berapaan dan itu masih terserang sakit. Tidur nggak tidur dianya, kami tidur dianya nggak tidur. Akhirnya karena merasa nggak sehat, kami pergi ke Bali. Nah sampai di sana sekitar jam 2 jam 3 kami sudah sampai di rumah mertua saya. Ternyata sudah kumpul semua teman-teman bapaknya yang dari gereja. Lalu dia bilang gini, Lucy, kami doakan dengan cara kami ya. Walaupun sekarang Leo sudah ikut sama Lucy ya kira-kira begitu, nggak apa-apa, saya bilang silakan aja. Saya doa dengan dia bilang kamu doa dengan cara kamu. Iya. Akhirnya mereka mendoakan suami saya dengan caranya mereka, saya doakan dengan cara saya. Pada saat mereka mendoakan suami saya berdoa juga buat suami saya dengan cara saya tutup mata, saya bilang, saya baca semua ayat-ayat yang saya tahu, dan saya doa, ya Allah tolong sembuhkan. Pokoknya saya doa, tiba-tiba saudara yang terjadi. Saya tutup mata di sana, tapi saya tuh tidak merasa di sana. Tiba-tiba saya tuh ada di sebuah taman, ya, ada di sebuah taman yang berumput hijau, pohonnya tuh tinggi-tinggi gitu, ya. Seperti pohonnya, saya tuh seperti masuk ke dalam hutan, tapi anehnya bawahnya itu rumput rumputnya hijau tebal-tebal dan tidak, saya nyeker loh, nggak sakit, nggak basah, nggak kering, enak sekali gitu loh. Dan pohon-pohonnya tuh tinggi-tinggi, rindang-rindang, tapi jauh-jauh. Dan saya merasakan ini apa ya Allah subhanallah, saya nyebut sepanjang itu. Saya bilang ya Allah subhanallah, ini apa kok bagus banget, ini apaan? Ini di mana sih, di mana? Saya terus berlari-larian di situ saudara, sampai akhirnya saya terus lari-lari di situ. Saya mulai mendekati bukit saudara. Di ujung bukit sana tiba-tiba saya melihat sebuah baki. Baki raksasa pastinya, besar sekali.
Akhirnya tiba-tiba baki itu di dalamnya itu berterbangan seperti anggur sebegini-begini saudara. Anggur terbang-terbangan gitu ya. Kalau kalian dilihat film tuh terbangan-terbangan di atas baki itu sampai akhirnya menyerupai sebuah sinar, saudara. Yang saya pada saat itu pikir itu adalah sinar surya, senja atau surya. Pokoknya sinar itu warnanya kekuning-kuningan, kekuning-kuningan gitu ya. Saya bilang, ya Allah itu ya Allah bagus banget itu apa. Tapi saya nggak silau loh sinar itu. Pada saat lihat saya sinar saya lihat seperti anggur tapi bukan anggur karena emas gitu berterbangan. Tapi di balik itu, di balik baki itu, saya melihat sebuah gerbang yang besar sekali tertutup rapat. Lalu saya bilang, itu apa ya Allah? Dan saya ngomong, itu apa ya Allah gitu. Terus saya maju, saya ingin menghampiri tempat itu. Gitu. Tiba-tiba pada saat saya mau menyamperin ke gerbang tersebut, tiba-tiba suami saya nyenggol saya, pak gitu loh. Ini kan saya di sebelah kanannya dia, saya sebelah kirinya dia di sebelah kanan saya, berarti saya sebelah kirinya dia kan. Dia tiba-tiba yang pak gitu ya, karena dia teriak-teriak. Lalu akhirnya saya bilang, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, kenapa nih suami saya ternyata lagi manifestasi dan mereka dan dia didoakan bawa kayak gitu ya. Yang sekarang saya tahu itu adalah bahasa roh. Dulu saya mikir orang gila semua ini pakai bahasa apa? Saya mikir gitu ya. Saya pikir itu adalah bahasanya Alkitabnya dia yang waktu itu. Pada saat dia melompat-lompat menyenggol saya, pak gitu ya. Saya melek dan saya menyebut itu. Pada saat itu justru saya melihat dua makhluk ya. Dua makhluk yang menatap saya. Jadi mata makhluk itu menatap saya dan dia dan kita saling tatap gitu loh. Aku tuh kaget karena disenggol sama dia. Aku lebih kaget lagi itu karena makhluk ada dua. Yang satu perempuan, jadi pakai bajunya tuh kayak suster, ya, tapi dia nggak ngesot gitu, pakai baju putih gitu, dia rambutnya gede gitu, pokoknya saya dulu kan suka lihat yang kayak gitu. Terus yang satunya lagi laki-laki nggak pakai baju, botak, bawa gadah, dan yang ngelihat saya itu dua-duanya ngelihat saya gitu, astagfirullah, Allahu Akbar, karena saya melihat mereka itu nggak mau diusir gitu loh, ya, nggak mau diusir. Pada saat saya kaget dan menyebut itu, akhirnya mereka pun pada ngedoain saya ya kan, karena dia pikir saya kenapa gitu. Mereka doain saya nolak, didoain apaan sih? Saya nggak kenapa-napa. Saya bilang ini aja ini gitu kan. Ditambah lagi itu makhluk langsung duduk di sebelah saya, jegret, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Mereka nggak tahu kalau saya tuh kan ngeliatin setan. Mereka pikir saya kaget, mereka pikir saya kemasukan gitu kan. Singkat cerita, pengobatan itu akhirnya selesai. Mereka suami saya itu manifestasi muntah-muntah. Saudara, apa yang saya alami? Dia itu muntah-muntahnya itu sampai keringetnya itu bau bau kotoran manusia, bau apa sih, bau comberan. Sampai Allah bersabda, saya bilang, kok bau banget ya, saya bilang. Sambil berlalu setelah mereka mendoakan saya dan mereka akhirnya perang tuh sama iblis tersebut, diusir lah ya. Akhirnya si iblis ini hilang gitu loh, pergi, dan yang saya rasakan adalah bau banget gitu loh. Jadi waktu itu suami saya tuh muntah-muntah disiapin ember, bahkan keringatnya pun bau sampai saya geser-geser gitu. Kok bau banget sih? Saya bilang kok bingung sampai bau, saya nggak ngerti loh. Saya dulu ya kalau di agama saya, kalau orang kena santet didoain dan di manifestasinya itu apa, keluar beling, keluar paku, dan itu sering saya lihat. Ini enggak, ini muntah-muntah, enggak ada yang keluar. Saya pikir keluar paku nih ya. Saya pikir keluar paku nih, keluar beling nih. Saya tungguin, enggak saudara. Dia muntah-muntah dan sampai keluar bau begitu, yang membuat saya terkaget-kaget. Hampir 2 bulan itu kan, 1 bulan lebih, suami saya sakit dan dia tidak bisa makan saudara. Dia hanya minum air aqua gelas yang dia bisa minum pakai sedotan aqua gelas itu. Dia nggak bisa makan, apalagi minum begini. Tapi tiba-tiba setelah didoain itu, udah akhirnya mereka kan amin gitu ya. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba suami saya bilang gini, lapar, aku makan dong. Hah? Makan. Saya bingung saudara. Saya bilang, mau makan? Iya, tuh ibu mertua saya, yuk kita udah masak. Dia kan tahu saya puasa. Lu sih ini kasih makan dulu, kamu kan puasa nanti aja. Iya. Akhirnya
Makan saudara, saya sampai bingung. Oke, saya bersyukur dia bisa makan. Akhirnya pas dia makan, dia nambah sampai 2-3 kali nambah. Saya bingung saudara, kok makan? Kok bisa? Saya langsung bilang, hebat juga nih doanya orang Kristen. Saya nggak bilang Yesus ya. Saya coba bilang, hebat juga nih doanya orang Kristen. Cuma didoain gini, si Leo mau makan gitu kan, saya pikir. Akhirnya sambil dia makan, mulailah ramah tamah. Ternyata yang doain suami saya itu salah satunya adalah Pak Pendeta Abraham, yang notabene dia adalah ustadz di Gontor, saudara. Kaget dong saya, ini kok ustadz bisa masuk Kristen? Terus akhirnya mulai dari seumur hidup saya baru itu saya ngobrol sama orang Kristen, saudara. Lalu dia cerita, yang kenalin mertua saya, Lucy, ini Pak Abraham ini dulu ustadz di Gontor. Oh ya, kata saya, dulu saya sok jago. Dulu saya merasa saya udah kemana-mana kan agamanya, tapi masih galau. Tapi karena saya merasa ini orang-orang masuk Kristen lebih hina dibanding saya gitu loh. Saya masih bodoh, tapi dia lebih hina dibanding saya. Saya berpikir demikian. Lalu saya bilang, kenapa kamu masuk Kristen? Dengan sini saudara, padahal saya orangnya tidak demikian loh. Saya orangnya itu sangat menghargai orang. Kenapa kamu Kristen? Lalu dia kesaksian. Bla bla bla. Saya sampai sekarang nggak tahu kenapa dia jadi orang Kristen. Yang saya ingat adalah saya marah sama dia. Saya tangkis dengan firman-firman Al-Quran yang saya tahu. Dia ungkapkan lagi. Di dalam Al-Quran gini. Dulu saya hafal, saudara, bukan hafal sampai sekarang saya disuruh baca Al-Quran pun hafal, mau ayat yang mana hafal. Dalam artian dulu saya tahu dalil ini gitu loh ya. Dan akhirnya terus saya bilang, sudah stop. Kamu aja yang imannya tipis. Tuhan kok dibilang manusia. Yang saya ingat itu aja, saudara. Lalu dia diem, padahal udah saya maki-maki, saya tunjuk-tunjuk loh. Saya cuma bilang, astagfirullahaladzim, kok gue begini. Padahal saya nggak demikian loh sama orang. Apalagi kita ngobrol gitu, nggak mungkin. Saya percaya kalau bukan karena iblis yang mempengaruhi saya, bukan iblis ya, gimana ya, perasaan yang memang kami merasa benar kali ya. Dan akhirnya dia cuma bilang gini, Lucy, saya nggak mau berdebat. Kan Lucy nanya, saya jawab. Itu aja yang saya ingat. Setelah itu, oke, amin, selesai. Akhirnya saya buka puasa. Sebelum buka puasa, suami saya ngajak ke pantai, saudara. Dia bilang, ke pantai? Hah? Ke pantai? Ini orang kan sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Oke, kita ke pantai. Mertua saya sampai bilang, saya bilang, tapi gue mau buka puasa loh. Aku bilang gitu. Nggak apa-apa, deket. Kebetulan rumahnya di Canggu kan, jadi deket. Oke, akhirnya kita ke pantai, pulang, saya buka puasa, saya sholat di taraweh, nggak mau. Ibu mertua saya bilang, Lucy, di situ ada musola. Kalau nggak, saya lupa. Tapi saya ingat saya tidak pada saat itu saya nggak sholat. Nah, akhirnya satu malam, berapa malam kemudian, tiba-tiba nih saudara, saya sholat malam, ya. Sholat malamnya itu langsung saya rapel. Jadi saya sholat isya, tarawih, witir, ditutup sama tahajud. Disitulah seumur 27 tahun hidup saya berdoa tidak pernah seperti ini. Karena saya merasa saat itu saya masih emang merasa galau dan gamang gitu ya saudara. Yang saya sampaikan tadi di depan. Bagaimana saya merasakan hidup saya itu begitu tertekannya luar biasa, begitu menyiksanya luar biasa. Sampai maaf saya menghalalkan segala cara akhirnya untuk dapat uang, saudara. Tapi orang tua saya nggak ngerti. Bahkan sampai saya pernah mau ya nggak perlu saya ceritakan. Yang pasti hidup saya tuh kacau banget pada saat itu. Sudah ke narkoba, iya. Karena saya broken. Apalagi yang saya nggak coba, semua saya cobain. Sampai saya pernah mau mati karena narkoba, ini sebelum nikah. Tapi ibu saya nggak tahu. Nggak mau tahu apa-apa, taunya pulang ke rumah punya duit. Ya. Nah, singkat cerita akhirnya beberapa hari dari situ saya sholat itu saya berdoa begini, ya Allah, Engkau siapa ya Allah? Saya doanya gitu loh. Padahal selama ini saya nggak pernah berdoa begitu. Saya bilang, ya Allah, Engkau siapa ya Allah? Kenapa aku begitu jauh dari Engkau ya Allah? Saya bilang. Karena saya merasa Allah saya itu jauh banget sama saya.
Kalau nggak punya kerjaan ya, sudah mulai job saya kurang sedikit gitu ya, nggak ada job nyanyi ke sana ke sini, nggak ada ini. Dulu saya prioritas saya tuh nyanyi. Saya diundang sana sini gitu. Bukan sinetron prioritas saya pada saat itu. Walaupun saya udah laku sinetron, tapi itu bukan prioritas buat saya. Kalau saya sudah mulai jobnya nggak ada, saudara, saya langsung ke guru saya, minta syariat namanya. Karena itu ajaran saya, minta syariat, doain sama yatim. Itu benar, bukan tidak benar, itu benar, saudara. Tapi ada satu masa saya bilang begini sama guru saya, Abah, kenapa saya harus minta sama Abah sih? Kan saya bisa minta sendiri di rumah, saya ambil saya sholat, saya minta, gitu kan? Saya bilang gitu. Tapi dijabah gak katanya? Ya kurang sih. Ya iyalah. Kamu kalau ketemu presiden aja, mesti harus mempunyai prosedur. Harus ketemu sama inilah, ketemu ini, baru bisa ketemu presiden. Apalagi mau ketemu sama Allah, katanya. Oh gitu ya, Mbak? Ya iya. Makanya syariatnya caranya begini. Kamu minta sama Abah, nanti Abah doain. Kabul gak? Kabul kan? Karena siapa sih yang mau minta langsung sama Allah itu kalau sudah benar-benar dekat sama Allah, katanya. Jadi saya mau orang biasa, berarti oh oke, itu yang saya terima. Sehingga pada saat saya berdoa yang tadi saya ceritakan, saya merasa Allah saya itu jauh luar biasa sama saya. Karena saya merasa saya sholat aja, tapi karena saya merasa Allah saya minta apa-apa susah, dan dulu ya saya rasanya. Jadi saya cuma pikir, ya Allah berarti saya memang harus apapun minta sama perantara. Akhirnya saya cuma bilang, Engkau siapa ya Allah? Kenapa aku begitu jauh sama Engkau ya Allah? Saya nangis begitu besar, begitu sesaknya dada saya dengan masalah yang saya alami. Belum lagi masalah pernikahan yang baru ini. Sesaknya luar biasa, tiba-tiba saya cuma berdoa, siapa Engkau ya Allah? Ya Allah, kata mereka, ada omongan gitu loh saudara, kata merekanya itu adalah orang-orang Kristen yang ngedoain suami saya. Saudara, kejadian siang sebelumnya itu membuat saya berpikir, gila ya, orang Kristen cuma doa doang aja bisa. Laki gue bisa sembuh loh. Belum sembuh sih, maksudnya ya bisa ada perubahan gitu loh. Terus saya bilang, kata mereka ya Allah, Engkau itu Yesus. Saya bilang, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah ampuni saya, Allah ampuni. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Ampuni dia, ampuni mereka ya Allah, saya bilang. Ampuni mereka ya Allah, tunjukkan mereka ke jalan yang benar ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Tapi ya Allah, ada tapi saudara. Kalau memang aku yang salah, yang tidak mengenal Engkau ya Allah, tunjukkanlah Engkau ya Allah. Kalau memang Engkau itu adalah Yesus, tunjukkan dan perkenalkanlah Engkau kepadaku ya Allah. Saya tuh nggak mikir banyak loh doa itu. Saya cuma ngomong begitu. Saya nggak tahu sama sekali sampai sekarang, waktu sekarang saya berpikir, kok gue bisa doa gitu ya? Sudah, saudara, saya coba bilang, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup doa saya. Amin. Setelah itu ya saya jalankan ibadah saya. Pada saat itu memang mau bulan puasa dan mau mendekati lebaran. Akhirnya saya lupa itu hari apa. 1, 2, 3 hari di situ. Bertua saya bilang, Lucy, kamu diungsikan ya di rumah kita satunya. Akhirnya saya tinggal di rumah kakaknya yang kosong, yang ke Kanada. Kami tinggal di sana, dan kebetulan ada hamba Tuhan juga yang dari Surabaya yang datang, yang memang mau ngobatin, karena suami saya ini ternyata nggak ini apa namanya, nggak sembuh total gitu, cuma ada perubahan, dia bisa makan, masih dikejar sama makhluk tersebut, ilmu itu gitu. Akhirnya saya tinggal di rumah kakak saya di daerah Denpasar juga. Dan kita bertiga, suami saya dijagain sama Mas Berlin itu, didoakan hari-hari ya, hari demi hari. Dan saya cuma melayani aja. Nah, ada satu malam saudara, saya tidur
Kalau tadi saya berdoa nih ya, kejadian yang pertama saya berdoa dibawa secara fisik, bukan secara fisik, secara roh kayaknya ya. Nah, waktu itu saudara ya, kembali lagi pada saat saya bilang saya dibawa, seperti dibawa, bukan seperti, emang saya tuh merasa saya dibawa saya dibawa gitu loh. Dan sekarang saya tahu bahwa itu adalah taman surga. Nah, ini mimpi, saudara. Saya mimpi dibawa Tuhan, dibawa Allah saya ke ke alam barzah. Ini saya mimpi. Kalau ini mimpi, saudara. Saya dibawa ke alam barzah. Alam barzah itu, saudara, tempat di mana manusia-manusia menunggu tempat penantian di mana manusia untuk menunggu diadili. Di agama saya juga ada alam barzah. Dan saya merasa itu adalah alam barzah. Kami banyak orang, nggak sendirian. Akhirnya saya kok kebanyakan orang bahkan terhimpit-himpit, saudara. Depan belakang saya tuh kehimpit-himpit, nggak bisa ngapa-ngapain, dan semua orang berteriak, tolong, tolong, tolong. Semua tolong, termasuk saya. Tolong Tuhan, tolong ya Allah subhanahu. Semua orang nyebut, kami semua ketakutan. Saya merasa, ya Allah, kami tersesat, ya Allah, tolong, kami tersesat. Saya bilang gitu, kami tersesat, ya Allah, tolong ya Allah. Saya bilang. Di tengah ketakutan saya, tiba-tiba langit di atas saya terbuka, saudara. Ini mimpi ya. Terbuka, terang. Dan kenapa terang? Pada saat itu suasana di alam barzah itu gelap, bukan gelap gulita. Mendung ya. Tahu saudara mendung, rasanya mendung. Tapi mendung yang sangat menakutkan, kita pernah ya merasakan di dunia mendung yang sangat menakutkan. Itu yang lebih menakutkan lagi di alam barzah. Ya. Kelam luar biasa sehingga kami semua berteriak ketakutan meminta tolong. Yang saya teriak, yang saya dengar cuma tolong, tolong, dan tolong. Dan saya pun sama. Tolong, tolong, tolong ya Allah. Kami tersesat ya Allah. Sehingga cerita akhirnya terbuka. Pada saat itu terbuka, kedengaran sebuah suara. Saya dapat katakan, itu suara laki-laki, saudara. Suara ini berkata begini, Lucy anakku. Ngebas banget lah suara laki ya. Lucy anakku, kamu mau pulang katanya. Terus saya sambil mendangak, saya cuma ngomong gini, iya Tuhan, aku mau pulang. Itu yang saya lakukan. Dan dengar ya, saya bilang Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya mau pulang. Lalu suara itu bilang gini, tuh, dia cuma bilang, tuh. Pada saat bilang tuh, saya seperti diperlihatkan sebuah rute di mana saya biasa pulang ke rumah. Rute biasa saya pulang ke rumah ya. Kalian kalau pulang ke rumah tahu rutenya kemana. Lalu saya bilang, iya benar itu Tuhan, itu biasa, itu adalah jalan yang biasa aku lalui pulang ke rumah orang, aku pulang. Aku tidak mengada-ngada, saudara. Ini yang aku rasakan dengan seperti anak-anak, saudara. Bagaimana tidak? Kami merasakan di tempat yang menakutkan. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan cuma bilang gini, belum tentu. Kok Tuhan bilang belum tentu? Kok belum tentu Tuhan? Saya bilang. Tuhan bilang, kan kamu mau lewat situ. Jalan situ aja. Nanti saat kau berjalan akan aku kasih tahu pulang ke rumah Bapak. Saya tuh nggak tahu loh kalau Kristen tuh ada bahasa Bapak atau apa, nggak tahu. Saya nggak mikir ya. Yang saya pikirkan adalah kami pulang. Iya Tuhan, kami pulang. Saat saya mau pulang, saya tarik orang lain lagi dengan harapan mereka pun bisa narik. Akhirnya saya terbang. Itu kurang lebih jam 4 subuh. Saya terbangun, yang saya rasakan adalah menggigil ketakutan karena saya merasakan habis dari tempat yang menakutkan, saudara. Saya langsung wudhu, saya sholat, apapun pada saat itu saya lupa, saya sholat aja. Saya sholat, saya ketakutan, saudara. Ya, saya ketakutan, akhirnya saya habis itu sekalian sholat subuh. Saya lupa apakah itu setelah lebaran, karena kejadian itu mau mendekati lebaran. Nah, singkat cerita akhirnya, karena waktu itu akhirnya kami lebaran di Bali ya.
Akhirnya singkat cerita saudara, besoknya saya terngiang-ngiang dengan mimpi itu, takut sekali saudara. Allahu Akbar, itu di mana, takut banget saya. Dan saya nggak mikirin, kok gue ngomongnya sama, nggak terlalu mikir kenapa kok gue bisa ngomong sama Tuhan gitu ya. Ini siapa yang tadi ngomong sama saya? Udah nggak pikirin apa-apa saudara. Habis itu saya mulai melakukan ibadah dan menjaga suami saya, masih ada Mas Berlin juga ya. Saya mulai sholat ini dan lain sebagainya. Nah itu saya ingat sekali, malam habis saya mimpi setelah saya sholat asar ya, setelah saya sholat asar, saya sholat nih. Waktu saya mau assalamualaikum, mengakhiri sholat, assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Assalamualaikum, kan kita kanan dan kiri. Waktu saya sebelum saya assalamualaikum saudara, sebelum saya assalamualaikum ada suara demikian, suara yang sama seperti di mimpi saya. Beliau bilang begini, Lucy anakku, kalau engkau mau mengenal aku, bacalah aku. Saya langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena pengen tahu siapa yang ngomong di kanan saya, di telinga kanan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abis itu saya cari lagi, siapa tuh? Nggak ada. Saya bilang, ya Allah, siapa tuh suaranya? Sama seperti orang yang ngomong di mimpi saya. Tapi saya nggak mikir itu orang itu ya. Saya cuma mikir waktu saya mimpi, saya bicara sama Tuhan dan suara itu sama, dan saya nggak mikir itu Tuhan lah, nggak mungkin lah, nggak punya pemikiran seperti itu. Habis itu saya tutup mukena, lalu saya baca-baca buku sebelum baca-baca buku saya bersih-bersih, saya nyapu, saya ini berhari-hari suara itu datang terus saudara. Saya masak, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku, dan itu berkali-kali dikatakan. Saya mandi, saya ngapain pun saudara, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Hingga akhirnya kalau nggak salah besoknya, ya itu besoknya sekitar hari Sabtu atau Jumat, ya Jumat kalau nggak salah Jumat, sore juga, itu saya lagi tiduran, saya baca buku. Suara itu hadir lagi ada di sebelah kanan, dan dia kalau ngomong selalu di sebelah kanan. Kalau kau mau baca aku, karena itu sudah berhari-hari saudara, lalu saya bilang, emang gue baca apaan? Saya bilang gitu. Saudara, saya ini dulu sixth sense, jadi kalau ngomong sama makhluk-makhluk gaib itu biasa, jadi saya nggak menganggap itu hal yang luar biasa gitu loh. Saya pikir ini siapa sih gitu kan? Saya bilang baca apaan gitu. Dia nggak ngomong lagi loh saudara. Terus berkali-kali sampai akhirnya ya udah sih gue baca apaan. Terus kata bahasanya dia nunjuk tuhnya, saya tuh seperti diarahkan ke menengok ke ujung kaki saya saudara. Tuhan bilang tuh lagi. Tuhnya apa? Saya kan nyelonjor. Di ujung kiri kaki saya itu ternyata ada Alkitab warna biru punya suami saya. Tempat tidur. Saya bilang, ih Alkitab gila lu, subhanallah gila lu. Gak boleh, saya bilang. Gue gak boleh baca Alkitab, saya gak boleh baca Alkitab, haram kau. Saya bilang gitu. Saya ngobrol nih. Dia gak ngomong apa-apa lagi, tetap bilang, kalau kau mau tahu aku, bacalah aku. Terus aja sampai yaudah nyerah saya ya saudara. Tapi sebelumnya suami saya karena ngedenger saya teriak-teriak, dia bilang, lu ngomong sama siapa Lus? Enggak, udah diam aja lu gitu. Oke kata dia. Akhirnya saya ambil tuh ya Alkitab. Saya belum buka karena dia begini nih saudara, bukunya apa, Alkitabnya itu ada kancing, ada seletingnya. Terus saya bilang, gila lu, gue mau baca apa? Jadi tuh saya ngobrol sama suara itu. Gue mau baca apa? Bacalah tentang aku. Ya lu siapa? Saya bilang gitu. Yesus. Katanya Yesus. Saya bilang Yesus, oke. Tapi saya juga nggak mikir loh, orang saya kan nggak pernah dengar cerita kesaksian orang ketemu Yesus atau Yesus itu bagaimana gitu, saya nggak tahu. Cuma suara itu bilang Yesus. Oke. Saya buka, tapi sebelum saya buka, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, subhanallah, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Saya baca ayat kursi, saudara, saya baca Al-Fatihah, saya baca surat An-Nas, saya baca surat Al-Ahlak, saya baca surat apa surat yang saya baca, yang saya tahu baca semua, saudara. Saya coba bilang gini,
Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah jangan marah sama saya ya Allah ya. Saya mau baca ini, soalnya ini suaranya capek saya ya Allah. Tiap menit ngomong sama saya takut, saya kesal, saya sebel ya Allah, saya nggak mau digangguin terus. Ya Allah, saya baca ini jangan marah ya Allah ya. Anggap aja saya baca novel. Saya doa karena mau baca Alkitab. Akhirnya saya buka dong. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kan haram. Saya buka. Saya bilang, baca apaan ini? Tulisannya kecil-kecil semua kayak kamus. Gue bingung baca apaan. Saya nggak pernah buka Alkitab. Waktu itu bacain Alkitab suami saya, itu pun dia tunjuk, ya kan? Lalu suara itu bilang, bimbing saya, aku Yesus, tentang Yesus. Oke. Dia nggak ngomong lagi, tapi kan sebelumnya dia bilang Yesus. Oke, baca tentang Yesus. Yesus, baca apaan Yesus, saya bilang gitu kan. Tapi ternyata Alkitab itu ada perikopnya, saudara. Saya baca di depannya. Kan kalau buku kan ada daftar isi tuh ya. Nah saya pikir ada daftar isinya. Tapi puji Tuhan ada daftar isinya loh saudara. Perikopnya di mana kalau di situ ada baca tentang Yesus. Baca di mana? Oh Matius. Saya baca Matius saudara. Saya mulai baca Matius. Buku yang tadi saya bawa saya sampingkan, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Udahlah saya baca. Saya baca cepat sekali, saya baca saudara. Setelah saya baca beberapa jam, tiba-tiba saya tutup. Belum beberapa jam, sekitar 15 menit, 20 menit. Setelah saya mulai mengetahui bahwa silsilah tentang Yesus yang saya tahu adalah Isa Al-Masih. Saya tutup langsung. Allah Akbar, apa iya ya? Saya pikir, kok ada beberapa hal yang saya nggak tahu di agama saya tentang Isa, tapi kok di sini lebih gitu. Saya bilang, apa iya ya? Apa benar ya? Saya buka lagi, semakin saya pengen tahu saudara. Saya baca terus dari Matius, Lukas, Markus, sampai 3 pasal ya tersebut itu sudah saya baca. Sampai saya menggigil ketakutan, tapi saya pengen baca terus saudara. Setelah saya 3 baca ini saudara, saya bingung ini mau baca apa lagi nih. Tapi saya sudah mulai menggigil ketakutan dan kebingungan. Karena saya kan dulu kan handphonenya nggak secanggih sekarang yang bisa bawa Al-Quran. Dulu kan nggak ada saya biasanya dulu bacanya baca Al-Furqan. Kalau Al-Furqan itu ada arti dan ada maknanya. Saya pengen buru-buru pulang ke Jakarta, saya mau baca ayat Al-Quran Al-Furqan saya pengen bandingkan gitu. Saudara, akhirnya ketahuan lah nih saya baca Alkitab sama mertua saya. Pada saat dia di dapur nih, saya di meja makan sambil baca, suami saya tahu, tapi dia diam. Dia nggak nanya sama sekali, lu kenapa baca Alkitab? Sumpah dia nggak nanya sama sekali. Singkat cerita akhirnya mertua saya cuma bilang gini, Lucy kalau kamu memang mau tahu tentang orang Kristen, ikut aja ke gereja, biar kamu tuh tidak menilai orang Kristen tidak baik, gitu katanya. Terus saya bilang, jadi begitu aja. Masuk ke kamar, saya maki-maki suami saya marah-marahin. Saya bilang, lu ya, oke sebelumnya saudara, suami saya izin sama saya, pamit sama saya. Dia bilang, Lus maaf ya, aku balik lagi ke Kristen. Karena aku nggak bisa di sana. Jadi intinya dia kembali ke Kristen lagi dan saya ikhlas, ya udahlah. Karena waktu itu saya mikir ya udahlah terserah lo agama lu. Waktu itu saya mikir ini kalau udah sembuh, udah sehat, gue mau ceraiin gitu loh. Mikirnya gitu. Akhirnya suami saya cuma saya bilang gini, dengerin ya, lu ya masuk Kristen lagi juga nggak apa-apa, tapi lu satu hal, jangan pernah bawa gue ke gereja, jangan pernah bapak lu ngajak-ngajak ke gue ke gereja, haram tau gak? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya kan dia cuma ngajak, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oke, udah. Nah, setelah itu saudara, besoknya itu malah hari Minggu saudara. Itu malam Minggu berarti. Tapi saya masih belajar baca ya. Bukan belajar baca, saya baca terus. Saya baca sudah mulai Markus itu, saya sudah mulai, gue baca apa lagi ya? Kata saya baca apa lagi nih? Oh ya, tentang manusia pertama. Kalau di Alkitab nih siapa nih? Saya bilang. Di situ saya baca lagi tentang manusia pertama. Oh Adam, oh sama ya Adam ya. Di mana saya baca Adam? Ternyata di Keluaran, di Kejadian. Mulai dari Kejadian, Keluaran saya baca di Kejadian. Di situ makin bingung lagi saya. Ternyata Ibrahimnya saya kan jadinya Abraham dari mulai Abraham baca sampai Kejadian saya baca ya. Nah saya bilang
kok banyak hal yang saya nggak tahu di sana, di sini ada. Sampai saya, yang benar yang mana nih kitabnya? Sampai saya mikir, yang benar yang mana nih ceritanya? Saya pikir. Besoknya akhirnya hari Minggu, saudara. Hari Minggu mereka sudah kupok-kupok mau berangkat ke gereja jam 6 lewat karena katanya gereja jam 7. Seperti biasa saya bangun sholat subuh dan dia juga siap-siap mau pada ke gereja. Mereka berempat ya ke gereja. Bapak mertua saya, suami saya, Mas Berlin, bertiga berarti. Apa sama ibu ya, saya lupa ya. Nah setelah itu akhirnya mereka kupok-kupok ke gereja. Saya kan belum mandi ya saudara ya. Dan mereka tinggalkan saya, udah nggak apa-apa, saya sendirian. Di saat mereka mau keluar, udah itu sekitar jam 6.30 atau jam berapa, pokoknya saya taunya mereka udah mau jalan. Tiba-tiba nggak jadi jalan karena mobilnya mogok. Pada saat mereka ribut-ribut mobil mogok, tiba-tiba saudara saya tuh lagi tiduran. Saya tidur-tiduran lagi dan saya baca-baca. Saya lupa baca apa. Pokoknya saya lagi tidur-tiduran, pengen tidur lagi gitu. Pada saat saya tiduran lagi itu, tiba-tiba saudara saya dibangunkan. Seperti kita ini manusia dibangunkan orang tua ya, dibangunin gitu kan. Saya dibangunin saudara, dibangunin, dibawa ke kamar mandi, bukan digotong ya, dibangunin, dituntun ke kamar mandi. Mandi, katanya mandi. Oke, saya mandi. Saya ikutin saudara, saya mandi, saya shower, saya mandi. Tapi saya mikirin, gue mau kemana kok gue mandi? Udah mandi. Jadi aku dituntun sama suara itu, terus suara itu bilang gini, buka koper kan, pakai baju ini. Saya pakai baju yang ditunjuk saudara. Saya sudah nggak sampai 5 menit itu saya sudah rapi, ya. Saya kalau dandan juga nggak macam-macam, cuma pakai pelembab dan ini udah rapi. Suami saya tidak masuk dong. Terus suami saya bingung, kan dia bingung, kan mereka pada bawa ke gereja, saya juga udah cakep, udah pikir gue mau jalan-jalan ke mall pagi-pagi, mall mana mau buka, mikir dia gitu. Lalu dia bilang, lu mau kemana? Kata dia. Tahu yang terjadi? Di sebelah kanan saya suara itu bilang gereja. Lalu saya bilang gereja. Saya bikin ikut gue ke gereja sih. Suara itu bilang ke gereja, saya bilang iya ke gereja. Nggak pakai iya, saya bilang ke gereja. Terus kata dia, oke. Dan suami saya tuh nggak ngeyel. Iya, oke. Tapi ntar dulu mobilnya mogok katanya. Oke. Yaudah aku keluar aja dulu. Ya udah, aku keluar. Pada saat aku keluar dan kita sudah nyamperin, apa yang terjadi saudara? Mobilnya nyala. Sampai mertua saya bilang, kok bisa nyala Berlin? Kan dari tadi mogok gini. Apa emang udah kelihatan? Nggak tahu nih udah tiba-tiba nyala. Ya udahlah yang penting kita jadi. Akhirnya kita ke gereja. Di sepanjang jalan saya berdoa sepanjang jalan. Allah Akbar, ya Allah ampuni saya ya Allah kalau ini salah. Saya mau ke gereja pengen tahu, tapi di samping itu juga saya merasa bersalah. Di samping itu ya saya memang diarahkan gitu kan. Saya seperti kalau kata teman saya, lu mau dihipnotis ya. Gue nggak tahu dihipnotis siapa. Dihipnotis Tuhan. Waktu itu saya lagi kesaksian begini sama teman saya yang Islam, dia bilang lu dihipnotis katanya. Iya gue dihipnotis sama Tuhan, orang dia nyuruh gue. Akhirnya sepanjang jalan kami jalan naik mobil, itu adalah gereja pertama saya itu Rock Lembah Pujian. Kami masuk di depan pintu parkir di bawah, pokoknya parkir pas mau masuk ke atas kan gereja agak ke atas itu ada kolam renang. Ya ternyata itu kolam pembaptisan. Saya cuma mikir gini, orang Kristen nih aneh ya, kok bikin kolam renang di depan gereja. Saya pikir. Tahu gak, saya tuh mikir loh, tapi yang jawab yang orang ini nih, yang jawab nih, suara ini coba bilang gini, nanti kamu akan kusucikan di sana. Kata suara itu bilang, nanti kamu akan kusucikan di sana. Iya, oh, saya coba bilang, oh, nggak ngerti maksudnya dia apa gitu, ya udah. Masuk lagi mulai ke pintu asar. Sekarang saya tahu asar ya, itu pintu masuk. Orang pada nyalam-nyalamin semua. Masuk ke dalam, mertua saya cuma bilang gini, Lucy kan cuma nyimak aja, duduk di belakang aja ya. Tahu gak suara itu cuma bilang gini, enggak, kamu duduk di depan. Saya bilang enggak Pak, duduk di depan. Jadi saya itu ngikutin suara ini gitu. Akhirnya kita duduk di depan bangku baris nomor 2. Mulailah mereka ibadah. Saya pengen tahu ngapain sih orang Kristen sembayangnya gitu ya. Akhirnya mereka melakukan ibadah dengan cara mereka yang seperti kita semua tahu, tapi menurut saya itu adalah hal aneh.
Jadi pada saat mereka mulai kebaktian dan mereka bernyanyi-nyanyi, saya tangannya begini aja saudara. Saya bilang, kapan nih orang-orang Kristennya pada ibadah? Kok nyanyi-nyanyi doang kayak gue nonton konser? Biasanya saya yang ditonton konser, jadi saya nonton konser, saya pikir. Saya liatin aja. Sekali, dua kali, tiga kali, bermenit-menit ya. Kalau nggak salah sekitar 30-45 menit ya kan. Apa namanya, puji-pujian. Lalu saya udah mulai gerah nih saudara, kesel nih saudara ya. Karena saya pikir nih orang Kristen nih aneh ya. Mereka itu waktu saya baru masuk nyanyinya biasa-biasa. Terus tiba-tiba nangis-nangis. Tiba-tiba jingkrak-jingkrak, tepuk tangan, teriak-teriak, nangis lagi. Kesel saya. Saya mulai gini, lu kapan lu mau sembayangnya, lu dari tadi kok begini sih? Jingkrak-jingkrak, tawa-ketawa, nangis-nangis, hehehehe, tepuk tangan kayak orang gila semua kalian. Saya ngomong gitu loh sama suami saya. Terus dia bilang, ya udah kalau nggak suka diam aja. Udah, gue juga udah diam. Lu kapan sembayangnya? Dia nggak jawab loh, saudara, diam aja. Akhirnya oke, saya diam. Akhirnya saudara itu ada akhirnya satu lagu lagi sebelum masuk firman. Ya, sekarang saya tahu sebelum masuk firman karena saya ingat sebelum masuk orang ada ngomong sendirian di depan, katanya mah khotbah. Saya ingatnya kayak nonton seminar, saudara. Saya suka ikut seminar kan. Akhirnya saya duduk. Sebuah lagu yang menggores hati saya, saudara. Yang akhirnya membuat saya terbalik menjadi gila. Awalnya saya begini saudara, lama-lama saya begini. Screen white-nya besar banget. Lama-lama di hati saya ngikutin tuh lagu saudara. Kenapa? Karena lagunya nggak ada bahasa Yesusnya. Bagus nih lagu. Bahasanya Allah, ya kan gue baca Allah. Gue baca Allah saudara. Dari satu kali, dua kali nggak digubris sama saya, ketiga kali mulai saya gubris. Dan itu berrep-rep dijalanin saudara. Mulai saya nyanyi di dalam hati saya. Satu perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Gak ada kan bahasa Yesus. Dan itu yang saya alami saudara saat itu. Banyak perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah mengerti, tanpa Allah peduli. Allahnya kan aku ganti Allah. Tanpa Allah peduli. Masuk rap, Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita alami. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dan itu diulang-ulang, akhirnya saya yang mewek saudara. Saya sesak hati saya, begitu banyak pergumulan, begitu banyak beban hidup saya, begitu besar beban hidup yang saya alami selama hidup saya. Saya ikut menyanyikan lagu itu dan saya menangis. Saya juga bilang, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Saat itu saya cuma bilang, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong. Yang saya cuma dapat katakan, tolong saya, ya Allah tolong. Sampai saya tersungkur jatuh di kursi tersebut saudara. Suami saya nggak gubris, jangan diambil katanya, biarin. Kalau lagu itu nggak selesai, saya pun nangisnya mungkin nggak selesai. Sampai akhirnya mereka khotbah, saya nggak dengerin khotbahnya. Saya tetap aja nangis dengan lagu itu. Saya cuma bilang, ya Allah, Engkau di mana ya Allah? Engkau di mana? Saya bilang, tolong saya ya Allah, tolong saya. Jadi mereka lagi khotbah, saya merenungi nasib saya dengan lagu itu. Satu perkara, banyak perkara. Allah mengerti, tapi Allah nggak mengerti, kata saya.
Tapi engkau tidak pernah mengerti ya Allah. Terus saya menangis saudara. Sampai pulang, masalah nggak selesai menurut saya. Sampai akhirnya kita makan siang, waktu itu berarti setelah lebaran waktu itu. Makan siang, tiba-tiba saya ngomong gini saudara. Saya bilang, Leo, tanyain sama bapakmu, kapan teman-teman gereja kamu punya acara kayak apa? Punya acara apa ya? Saya bilang kapan saya mau dong didoain, saya bilang. Saya kan nggak tahu mereka dulu punya acara, saya cuma bilang, Leo, kapan bapak ibumu punya acara, saya mau dong didoain, saya bilang. Karena hidup saya sesak sekali saudara. Saya pikir suami saya aja yang kena santet bisa maksudnya bisa ada perubahan. Mungkin kalau gue nih sakit jiwa dan batin gue begini, kali aja didoain lebih tenang. Saya pikirnya gitu saudara. Kata bapak ibu suami saya bilang, Pak ini Lucy minta didoain. Oh ya udah nanti kita hari Rabu ada FA katanya. Ya, saya taunya gitu pokoknya. Ya udah, ikutlah saya. Ikutlah saya ke acaranya mereka. Dan mereka bilang, ini Lucy mantu saya mau didoain. Terus mereka bilang, orang yang sama Pak Abraham itu. Dia bilang, oke Lucy boleh kita doakan. Lucy ikhlasnya didoakan. Di dalam hati saya cuma didoain kok. Nggak terima Yesus kan saya kan udah terima Yesus cuma didoakan iya katanya. Udah. Nah pada saat mereka mau mendoakan saya, mereka ibadah dulu nih. Saya jujur aja nggak tahu apa yang mereka ibadahkan selama itu gitu loh. Yang saya tahu kan pada saat mereka mau doain saya. Waktu mereka mau doakan saya, pakai lagu itu lagi saudara. Kali ini tidak di kursi, kali ini di bawah. Akhirnya saya kembali menangis seok-seok. Saya menangis, ya Allah tolong saya, tolong. Seperti tadi saudara, yang pertama hari Minggu itu kan sesaknya belum hilang ya. Semakin tambah sesak sampai nggak bisa nafas saya saudara. Saya nangis sejadi-jadinya, ingus dan air mata sudah memenuhi muka saya dan paru-paru saya sampai nggak bisa nafas saudara. Dan mereka mendoakan saya cuma nangis saja, nggak tahu apa yang mereka doakan, saya cuma nangis. Tapi apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba masuk sosok laki-laki berjubah putih, berambut panjang. Dia masuk ke kerumunan itu, yang saya ada di tengahnya. Langsung dia memegang dada saya dengan tangannya. Seperti ini saudara. Nggak ngomong apa-apa. Dia pegang dada saya. Dimana pada saat itu yang saya rasakan kesesakan hidup saya yang luar biasa. Saya merasakan bagaimana menjadi anak yang tidak diakui. Menjadi anak yang apa ya? Anak yang merasa saya tidak di keluarga tersebut. Menjadi anak yang dimanfaatkan dan lain sebagainya. Belum lagi menjadi banyak hal yang saya terima. Pada saat dada saya disentuh orang tersebut, saudara, yang saya rasakan nyes. Saya tadinya nangis tuh langsung diem. Langsung diem loh saudara. Dan pada saat saya melek tuh dan diem, dan mereka pun semua amin diem. Pada saat saya sudah selesai didoakan, saya justru pikir itu tadi siapa yang jamah saya. Saya cari orang itu. Saya tahu laki-laki. Saya cari orang itu. Saya keliling ruangan itu. Balik lemari, masuk ke dalam kamar mandi. Nggak ada orang itu. Terus saya lihat orang itu arahnya dari sini. Setelah saya lihat, ternyata itu tembok saudara. Saya pikir, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Itu tadi siapa? Apakah malaikat? Saya pikir. Terus karena saya keder, suami saya nanya, lu nyari apaan sih katanya. Saya bilang, enggak. Akhirnya karena dia desak terus saya bilang, tadi waktu gue lagi nangis, waktu gue lagi lu pada doain itu ya, saya bilang, waktu saya tersesak banget hidup saya, nafas saya sesak gak bisa nafas. Tiba-tiba ada laki-laki masuk ke dalam rumunan, pegang dada aku, nyes banget, seger banget hidup aku tuh kayak masalah tuh hilang gitu.
Laki-laki, iya. Dia pakai jubah putih, rambutnya panjang, tapi kok dia berkilau-kilau ya. Ganteng banget sih, saya nggak terlalu lihat banget mukanya, saya bilang, tapi gimana sih sejuk gitu loh, saya bilang. Langsung dia teriak-teriak, haleluya, lu sini jamaah Yesus katanya. Apaan sih lu? Saya bilang. Gimana lu sih ceritakan? Saya nggak ceritakan, yang ceritakan suami saya kan orangnya nggak mau kayak gitu ya. Langsung saya bilang, apaan sih? Langsung mereka semua, haleluya ya Lucy itu Yesus. Dan menurut saya itu bukan hal yang luar biasa, saudara. Saya cuma bilang, oh, oke. Habis itu pulang. Nggak ada yang terjadi menurut, tapi saya cuma merasa, saya merasa tuh kayak masalah saya tuh kayak diambil gitu loh. Kayak masalahnya tetap ada, bayang-bayang itu tetap ada, tapi kayaknya merasa nyes gitu. Habis itu setelah besok itu hari Rabu saya pulang ke Jakarta, suami saya nggak pulang. Besoknya lagi kalau nggak salah saya pulang, saya bilang, karena saya sudah mulai suka baca Alkitab itu, saya bilang, Leo, Alkitabnya gue pinjem ya. Saya bilang, oke, saya masih melakukan sholat ini. Saya bawa, karena waktu itu pulang ke Jakarta high season, jadi tiket mahal banget, saya pulang naik bis. Saya pulang naik bis, saya mampir ke rumah Mas Berin yang tadi orang yang bantu nyembuhin suami saya, yang ngedoain juga. Salah satunya selain Pak Abraham, memang ada satu orang yang dipanggil ke Bali, namanya Berlin Siahaan itu. Akhirnya saya mampir ke sana dan saya ngobrol banyak sama dia. Dan sebelumnya pun di Bali kita sempat ngobrol. Saya suka ngobrol sama Mas Berin ini, dia tuh nggak menghakimi saya gitu loh. Jadi kita mengupas tentang Yesus itu secara dalil Al-Quran, bukan dalil Alkitabmu. Saya pokoknya dulu saya pintar banget. Ternyata ini orang Al-Quran juga ngelotok otaknya. Dia bilang, lu sih mau Al-Quran nih, saya punya. Dia bukain semua. Nih, yang kamu mau cari ayat apa? Karena saya pikir di rumah orang, saya nginep semalam, besoknya saya pulang. Mulai di rumah saya sholat, dan saya juga mulai membandingkan Al-Quran saya, Al-Furqan. Saya baca ini kan dulu Al-Furqan ya. Karena banyak bukan saya, banyak banget orang kan cuma taunya baca Al-Quran doang, nggak baca Arabnya doang, tapi kan nggak tahu artinya. Kalau saya nggak mau gitu, saudara, saya mau tahu artinya dan mau tahu maknanya. Ya, akhirnya saya baca, saya bandingkan, saya semakin bingung dan bingung, saudara. Ini sebenarnya yang mana ya? Ini sebenarnya yang mana ya? Tapi saya nggak nanya siapa-siapa. Saya tetap lakukan sholat. Nah, tiba-tiba saya menemukan satu ayat Alkitab yang berkata begini. Datanglah kepadaku, ini tentang ibadah, tentang beribadah. Datanglah kepadaku dengan hatimu yang rindu akan aku, dengan hatimu yang ingin bertemu aku gitu. Bukan karena kewajiban. Tentang ibadah, saudara. Terus aku mikir, iya ya, kan di agama gue kalau datang sama Allah karena kewajiban. Karena wajib berarti kan ada sanksinya kalau gue nggak lakukan. Karena wajib makanya gue lakukan. Udah wajib aja jarang-jarang gue lakukan, kalau lagi seklek juga nggak lakukan. Makanya banyak yang melakukannya, termasuk saya, terpaksa karena kewajiban. Akhirnya, saudara, saya mulai membanding-bandingkan itu, tapi saya tidak merasa apa-apa gitu, tidak merasa apakah saya pindah, enggak ada pikiran saya untuk pindah agama, enggak ada. Saya hanya ingin membandingkan, hanya ingin mengetahui gitu. Nah, singkat cerita, suami saya kan masih di Bali karena dia belum boleh pulang. Karena masih diobatin. Saya di Jakarta pengen tahu banyak ya. Ada sempat gue pengen tahu nih gereja di Jakarta kayak apa. Sempat ke gereja JCC, tapi udah pada tutup. Kenapa saya tahu JCC? Jadi sebelum kita ke Bali, suami saya waktu itu udah minta izin, saya boleh gak ke gereja? Boleh, saya temenin, saya anterin, tapi saya pergi. Gitu. Ternyata mereka bubar, saya nggak tahu ya. Terus akhirnya saya mulai, suami saya nggak pulang, saya baca kanan kiri, dan saya mulai bingung nih, sholat iya juga ya. Gue kan kalau sholat kewajiban, bukan karena hati gue bersuka cita mau ketemu sama Allah, bukan karena gue rindu sama Allah. Tiba-tiba, saudara, saya mimpi lagi nih, saudara. Mimpinya gini, Lucy anakku,
baptislah dirimu beserta suamimu. Kata laki-laki itu. Saya nggak ngeh dan nggak iyahin, nggak apaan sih gitu, enggak, apaan sih? Saya pikir apaan gitu ya, nggak ngerti kan. Besok malamnya begitu lagi, akhirnya suami saya pulang. Nah, waktu suami saya pulang, mimpi itu masih tetap nyata dan saya nanya sama suami saya, gue mau nanya sama lu, baptis itu apa? Terus kata si Leo, oh baptis itu pensucian diri katanya. Walaupun saya sudah baca Alkitab ya, ada istilah baptis pasti kan, tapi kan saya tidak mengerti maknanya. Baptis itu kamu dilahirkan kembali, penyucian diri dan seperti dilahirkan kembali, katanya gitu. Oh, emang kenapa? Enggak apa-apa. Udah nanya aja. Nah, dia datang tuh saya tanya lagi begitu, kenapa sih? Enggak, gua dimimpiin sama laki-laki yang sama. Dia bilang gini, Lucy, baptislah dirimu beserta suamimu. Dan ini udah kesekian kali ngomongnya. Saya bilang gitu. Terus kata dia, gila lu gak boleh dibaptis, lu kan orang Islam, gak boleh lu dibaptis, lu gue mau dibacok sama keluarga lu, katanya. Gak, jangan, kata dia. Kalau lu dibaptis, lu sama aja lu pindah agama, kata dia. Ih, gila lu, kata gue, ya enggak lah, kata saya. Nah, lagian gue udah dibaptis, katanya gitu. Gue udah dibaptis dulu di Jerman, kata. Oke. Nah, singkat cerita, hari demi 1-2 berlalu, ternyata suami saya keserang lagi, saudara, karena rumah itulah yang diincer. Kayaknya mungkin pernah lempar sesuatu di rumah saya. Dia keserang lagi, kena teluh lagi sekitar jam 12, jam setengah 1. Kakak saya dan kakak ipar saya habis sholat, kita semua doain. Ayo kak doain, adik-adik saya doain, kita semua berdoa, wirid semua. Sampai akhirnya dia mau mati lagi, saudara. Dia udah minta maaf lagi, saya bilang, aduh ini mau mati beneran, udah mati aja deh. Sampai dia ada di pangkuan saya, ya, ini saya paku, saya papa, saya coba bilang gini, kok masih belum sembuh? Kan aneh ya, saya pikir nih orang kok masih belum sembuh, katanya udah sembuh. Dia sakit lagi, saudara. Sampai akhirnya ipar saya dan kakak saya, semua adik-adik saya udah kecapean, udah kalian tidur aja. Saya nangis aja, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah, saya bilang. Tiba-tiba saya ingat, orang Kristen kan katanya Tuhannya hebat, saya bilang. Sambil saya memapah dia dan dia minta maaf sama saya, makanya gue benar-benar mau mati sekarang, maafin saya ya Lus, kata dia. Maafin saya udah nyusahin kamu, begitulah kira-kira. Akhirnya saya nangis, saya cuma bilang gitu. Tiba-tiba saudara saya ingat Tuhannya, katanya Tuhan Yesus Tuhannya yang hebat. Saya langsung teriak-teriak begini, saudara. Hai engkau Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus, katanya engkau hebat, katanya engkau luar biasa, katanya engkau pokoknya bacalah, saya bilang pokoknya katanya lu semua bisa disembuhkan. Katanya engkau bisa sembuhkan ini, kenapa suamiku belum sembuh? Saya bilang, hai Tuhan Yesus, sembuhkan suamiku 100%. Kalau dia sembuh, saya mau dibaptis. Saya bilang gitu, saudara. Udah, yang saya katakan gitu sambil saya nangis lagi. Singkat cerita, kok dia bisa tidur ya, saudara? Abis saya maki-maki Tuhannya begitu. Saya maki-maki Tuhannya kan berarti. Maki-maki dan saya tantangin tuh Tuhannya. Akhirnya besok berlalu, sarapan seperti biasa, saya nggak ngeh. 2 hari, akhirnya masuk, mungkin saya lupa hari keberapa, tiba-tiba ada suara begini, saudara. Dan saya baru menyadar, kok si Leo udah sadar ya, nggak sakit-sakitan lagi. Kok udah sembuh banget, udah sembuh total nih orang. Saya baru sadar bahwa dia sembuh total gitu. Sembuh maksudnya sembuh, nggak kumat gitu. Tiba-tiba ada suara lagi ngomong gini, katanya mau dibaptis. Ngomong gitu loh, saudara. Terus saya bilang, hah? Saya cuma gitu doang. Akhirnya dia ngomong lagi, baptislah dirimu Lucy beserta suamimu. Terus kayak gitu, bayangin berhari-hari, satu hari itu bisa berkali-kali dan bisa ratusan kali. Sampai akhirnya saya bilang gini sama suami saya, Leo, gue dibaptis aja. Jadi saya tuh dibaptis bukan karena Kristen, bukan karena suara ini gitu loh. Kata dia, gak boleh Lus, lu kan orang Islam, aduh gila lu, jangan. Lu gak tahu sih rasanya dikejar-kejar sama goib. Gue kesel nih sama suara, bukan cuma di mimpi lagi. Barusan nih ngomong lagi sama gue nih di sebelah kanan gue. Kata saya gitu.
Kata dia, jangan. Udah gini aja deh, kita ke tempatnya Bu Susan dulu, kita nanya. Nah, dia kan punya perkumpulan juga FA. Kadang saya suka temenin. Akhirnya dia bilang, Bu, ini Lucy mau dibaptis. Loh, kan Lucy orang Islam, cuma ikut-ikutan doang ke sini. Jangan, emang Lucy udah siap? Siap nggak siap lah, Bu. Jangan Lucy, kata dia. Ibu, saya nih disuruh, saya ceritakan lah mimpi saya, terus ngomong gini-gini. Ibu Susannya bingung. Udahlah Bu, jangan Lucy, nanti saya, udah Bu, saya yang tanggung. Saya bilang saya yang tanggung. Akhirnya saya dibaptis. Desember itu, saudara. Saya dibaptis di JCC. Pada saat saya dibaptis, dan itu pun saya merasa dibaptis bukan karena saya Kristen. Saya dibaptis karena ngikutin suara ini. Saat saya keluar dari air itu, saudara. Tapi ingat saudara ya, saya sudah belajar tentang Alkitab. Jadi saya sudah mulai belajar dan saya suka ikut-ikutan suami saya FA. Oh begini. Jadi saya udah belajar. Tapi saya waktu itu nggak ke gereja. Saya cuma ikut-ikutan aja. Nah, setelah saya dibaptis itu, saya merasakan tuh seperti, ya Allah, saya tuh kayak lahir kembali gitu loh. Beneran deh. Jadi waktu saya diangkat, saya merasakan kayak lahir kembali. Bahkan sebelum saya, pada saat saya buka mata, saya melihat kok burung-burung berterbangan di atas awan. Dan tepat di atas saya gitu loh, saudara. Ya Allah, ya Allah. Nah, saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata gitu. Akhirnya sejak dari situ mereka berpikir saya orang Kristen. Padahal saya nggak mikir saya orang Kristen. Saya masih sholat, saya masih puasa, saya masih jalanin ini. Dan itu cuma bedanya saya mulai belajar tentang Kristen gitu. Belajar sendiri karena saya orangnya gengsi, nggak mau orang lihat. Tapi dari situ aja, berarti saya pribadi, saya belum mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kenapa saya mau dibaptis? Tapi kenapa saya harus dibaptis? Pertama, karena suara itu yang menuntun saya harus wajib dibaptis. Dan setelah saya tahu kenapa saya harus dibaptis, ternyata Tuhan ingin saya membentengi keluarga saya dan suami saya dari ilmu-ilmu yang tidak benar itu. Tapi yang disayangkan suami saya tidak mau dibaptis. Makanya kami bercerai. Bukan karena itu juga. Bertahun-tahun akhirnya kami bercerai karena memang banyak sekali hal yang tidak bisa kami ceritakan juga. Tapi sebelum kami bercerai, hal yang sangat diakui cuma satu. Kesalahan gue dulu gak mau dibaptis. Kenapa? Karena dia kan sudah menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Dulu katanya dia udah percaya Yesus. Ternyata dia masuk Islam lagi ke gue. Memualaf. Bahkan dia belajarin ilmu-ilmunya. Bukankah itu harus dibaptis lagi? Di ujung perceraian kita sebelum kita bercerai. Saya menangis. Makanya roh dia itu penuh dengan kemarahan selama pernikahan kita. Nah, singkat cerita, apakah saya setelah itu mengenal Tuhan? Tidak, saudara. Saya masih merasa diri saya berjalan di jalan saya yang saya mau lalui. Di dunia orang Kristen, orang melihat saya Kristen. Tapi di dunia saya orang Islam. Saya masih mencari, tapi ada satu perbedaan yang saya tidak bisa pungkiri. Pada saat saya mulai belajar tentang Kristen, banyak kedamaian yang saya hadapi, yang saya rasakan. Berbulan-bulan sampai akhirnya ibu saya tahu saya suka ke gereja. Saya sampai bilang ke saya nggak masuk Kristen, Ma. Apaan lu nggak masuk Kristen? Saya sampai ketahuan ibu saya suka ke gereja dan dia merasa saya Kristen. Saya waktu itu cuma nggak ngerasa Kristen. Banyak hal yang terus Tuhan lakukan sama hidup saya. Padahal saya belum mengakui dia. Saya sudah mengakui, iya ya Tuhan tuh hebat. Tapi belum 100% mengaku, ya Tuhan engkaulah juru selamat saya, engkaulah Tuhan saya. Enggak, saudara. Saya cuma mengakui bahwa Tuhan tuh hebat. Hebat ya Tuhan Yesus. Banyak kejadian itu pun Tuhan sudah begitu baik atas hidup saya. Saya mulai ikut waktu itu saya ceritanya lagi nge-gym, terus tiba-tiba ada orang yang saya sudah mulai suka lagu-lagu rohani, saudara. Terus
Dia dengar saya bawa lagu rohani. Saya bilang, oh iya Bu, saya lagi belajar. Oh iya, masuk ke persekutuan kami. Nah, itu saya ikut persekutuannya. Jadi saya setiap rindu akan apa Tuhan ajarkan saya, Tuhan temuin saya kemana dan saya belajar di sana, belajar untuk bertumbuh di sana. Mulailah saya bertemu orang Kristen tuh begini. Bahkan saat bapak saya kena kecelakaan dan bapak saya tuh kecelakaannya amnesia, saudara. Saya beraniin diri bilang sama ibu saya, Mama, didoain sama teman-temannya Leo. Waktu itu saya kan belum merasa Kristen ya. Jadi didoain sama teman-teman, padahal teman-teman saya, saudara, yang perempuan-perempuan tadi yang saya ngajak saya ibadah. Didoakan, saudara, itu sudah terlihat banget betapa baiknya Tuhan. Padahal dokter bilang bapak saya tuh ini Bu geger otak nih, amnesia, nggak kenalin ibu saya, nggak kenalin saya, nggak kenalin adik-adik dan keluarga kita. Tapi setelah didoakan, saudara, katanya besoknya lama, gue ngapain di sini Jap? Udah kenal istrinya. Besok saya datang, Mbak, udah kenal saya, sampai dokternya bingung, saudara. Bu, dikasih obat apa? Kata dokternya. Enggak ada, nggak dikasih obat apa-apa. Wah hebat sekali ini, cepat sekali pulihnya. Pulang saudara langsung. Tapi pada saat itu saya belum benar-benar percaya. Apa ya? Saya masih ikut-ikutan. Tapi udah dibaptis. Lucu ya, tapi itu yang terjadi. Bertahun-tahun saya masih mengelak bahwa saya Kristen. Bertahun-tahun. Tapi saya sudah mulai mengagumi bahwa sosok Yesus itu adalah sosok figur yang luar biasa. Yang memang harusnya dialah yang menjadi Tuhan. Saya mendapatkan sukacita, kasih karunia yang luar biasa. Banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, saudara. Padahal saat itu saya bisa dibilang bandel ya, babal ya. Sudah diperlihatkan betapa baiknya Tuhan. Tapi saya tetap nggak mau ngaku, saya nggak Kristen. Di bagian Kristen mereka tahu saya Kristen, di tempat saya tetap saya tahu sebagai orang Islam. Jadi saya munafik ya, saudara. Nggak tahu lah apa yang saya pikirkan. Tapi saya pikir saya suka aja gitu loh. Dan akhirnya ada satu masa di mana kami kekurangan ekonomi sekali. Karena dia nggak kerja, saya mulai nih dapetin kasih mula-mula. Saya mengerti kasih mula-mula karena saya senang banget gitu loh. Ya mereka yang bilang kasih tahu ke saya, bukan saya. Lu sini lagi kasih mula-mula. Karena memang saya kepingin terus belajar tentang Yesus, kepingin belajar tentang Yesus. Saya pun sama, nggak boleh nyanyi sama tuh laki-laki, sama suami saya waktu itu. Kata dia, udah lalu gak usah di dunia artis, lu tuh udah tua. Umur saya masih 27 dibilang tua ya. Itu mulut memang laki-laki jahat, udah mulai kelihatan mulutnya. Waktu awal-awal kan gak kelihatan. Dia patahin lah semangat saya untuk saya mundur dari dunia artis. Akhirnya apa? Kita kekurangan. Tagihan di mana-mana. Nggak banyak sih waktu itu, waktu zaman 2005 ya, itu 2005 itu. Ya 2005 akhir. Itu tagihan saya 50 juta, saudara. Saya nggak bisa kerja, saya nggak ada job. Dia juga pengangguran. Uang tabungan habis, saya nangis saja. Terus kata dia gini, saya bilang kalau gua nggak nyanyi apa, lu kan nggak punya kerjaan, lu kan bukan orang Indonesia, lu suruh ke Jerman lu lagi nggak mau. Gitu ya, saudara. Waktu itu kita punya uang, kita ongkosin dia ke Jerman untuk urusin pekerjaannya dia. Waktu itu Februari. Tapi ternyata setelah dia pulang malah dia benar-benar gak balik lagi. Kurang ajar, ngabisin duit malahan. Nah singkat cerita, saya merasa gak punya apa-apa lagi. Terus suami saya cuma bilang gini, karena dia merasa saya Kristen ya kan, dapetin kasih mula-mula. Dia bilang, gini aja deh, kita berdoa. Nih, kalau memang lu nyanyi, kita berdoa sama Tuhan. Dia udah, yaudah, oke kita berdoa sama Tuhan Yesus. Saya bilang, kalau memang ini dari Tuhan Yesus, job itu datang sendiri tanpa lu cari-cari. Jadi saya nggak boleh teleponin orang, saya nggak nelponin orang, nggak boleh. Sementara handphone sendiri udah rusak, handphone yang communicator. Jadi dia tinggal pakai handphonenya dia, yang Samsung dari Jerman kecil begitu. Ya udah, dalam hati saya, ya buset kalau gue nggak nelponin orang IO, nggak nelponin orang TV, nggak nelponin teman-teman gue dapet job dari mana?
Berbulan-bulan sehingga suatu saat tiba-tiba teman saya telepon saya. Dia ngasih job pilkada. Yang notabene sebenarnya job itu jauh dari standar saya. Tapi karena saya nggak punya uang, saya ambil dan saya bilang tuh ya gue nggak nelfon kemana-mana. Job ini datang sendiri. Utang saya 50 juta. Saya dikontrak waktu itu kurang lebih 2 bulan apa 3 bulan, 2 bulan lah. Enggak lah, 2 bulan. Tapi saya dapatnya lebih dari itu, 2 kali lipat dari itu. Yang pertama 1 bulan, pokoknya saya bisa bayar utang. Masih ada lebih. Saya belajar untuk memberi orang-orang di gereja. Karena memang saya orangnya suka ngeberi ya, karena pada saat itu saya lingkungannya di gereja, saya ikut bantu. Nah, singkat cerita, di situ saya pikir, wow, hebat juga Tuhan, itu kata laki saya, suami saya. Tuh kan, kalau ikut Tuhan begini, udah berarti boleh nyanyi waktu itu kan, akhirnya nyanyi. Itu adalah keajaiban yang berkali-kali yang Tuhan berikan sama saya. Secara pribadi saya mengakui Yesus tuh hebat, luar biasa. Tapi secara dunia saya belum mau mengakui, saudara. Saya masih sembunyikan dan sembunyikan dengan banyaknya pertimbangan. Saya bilang, saya tuh nggak pindah agama. Saya cuma percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Yesus. Nggak tahu jalan pikiran saya, mereka bingung. Dan banyak lagi keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada saya dalam hidup saya. Belum lagi adik saya yang disembuhkan dalam nama Yesus. Saya belajar doa sendiri dalam nama Yesus. Adik saya yang punya sakit bertahun-tahun sakit kepala karena bekas koma, sembuh total sampai saat ini. Padahal dulu itu masih baru ya. Saya cuma mikir, katanya doa dalam nama Yesus bisa sehat, bisa bagus. Ya saya doain adik saya. Itu pertama kali mujizat yang Tuhan berikan yang Tuhan nyatakan lewat saya. Tapi itu pun masih belum mengakui bahwa yes, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bebalnya hidup saya. Saya di luar masih ikut-ikut banyaklah kejadian yang saya lakukan. Teman-teman di dalam Islam yang saya ikuti. Jadi saya itu munafik hidupnya. Sampai akhirnya saya bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. 2011. Terakhir itu saya masih bikin video klip untuk artis saya. Waktu itu akhirnya saya punya manajemen artis juga, mencoba untuk belakang layar. Kita sholat sama-sama. Masih saudara. Sampai akhirnya saya give up di Jakarta karena suami nggak kerja-kerja. Saya cuma bilang, capek saya kerja sendirian. Kita mau bagaimana? Dia minta kita pindah ke Bali. Akhirnya 2011 lah anak saya yang kedua lahir, kita pindah ke Bali. Di sanalah saya benar-benar menyatakan betapa baiknya Tuhan atas hidup saya. Di sanalah akhirnya saya benar-benar, mungkin karena saya tidak mengalami intervensi dari banyak orang. Akhirnya saya Kristen. Saya tidak pakai topeng saya benar-benar berani bilang saya Kristen. Dan saya benar-benar bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya benar-benar menyerahkan hidup saya sama Engkau Tuhan. Di sanalah saya benar-benar menyerahkan hidup saya. Saya mulai dari nol di Bali. Tapi bukan berarti setelah saya menerima Yesus benar-benar sebagai juru selamat dan Tuhan saya, masalah selesai. Terutama masalah rumah tangga saya semakin besar dan semakin besar. Yang akhirnya kami harus bercerai. 2016 saya pulang ke Jakarta. Tapi puji Tuhan, saya sudah menetapkan diri sama Tuhan. Bahkan sampai pulang ke rumah orang tua saya waktu itu. Ibu saya pikir, nih anak udah pulang ke Jakarta, pisah nih sama lakinya, balik lagi ke Islam. Saya bilang sama ibu saya, maaf. Walaupun mamah gorok leher saya tidak akan tinggalkan Yesus. Karena Yesus yang luar biasa itu yang banyak membantu saya.
Bahkan di depan mata mama pun, adik-adik saya pun. Begitu banyak Tuhan Yesus sudah membantu keluarga kita. Maaf, Ma, bukan saya tidak berbakti sama Mama. Saya tetap ikut Yesus walaupun saya bercerai dengan suami saya. Karena saya ikut Yesus bukan karena suami saya. Saya ceritakan bagaimana saya ikut Yesus, tapi mereka tidak mau percaya. Padahal sudah banyak yang terjadi di dalam keluarga saya. Begitu hebatnya Tuhan Yesus menyelamatkan keluarga saya, mulai dari adik saya yang kecelakaan, bapak saya. Tapi kalau mereka masih sampai sekarang belum percaya Yesus, itu bukan bagian saya. Saya tetap berdoa, Tuhan tolong selamatkan keluarga saya. Sampai akhirnya, saya mau bersaksi di depan seluruh dunia. Juli 2021, saya memutuskan berkata, yes, saya Kristen. Kalau 2011, saya menyatakan diri saya dan beberapa orang. Juli 2021, saya memantapkan diri, dan itu pun karena dorongan Tuhan untuk saya. Saya bilang, Tuhan, pakai saya. Saya nggak mau main-main lagi atas hidup saya. Saya nggak mau kasih sisa umur saya untuk Engkau, Tuhan. Saya nggak mau pakai masa tua saya untuk Engkau. Tapi saya mau pakai saat ini untuk melayani Engkau, Tuhan. Menyenangkan hati. Walaupun konsekuensi yang harus saya hadapi saat saya bersaksi di seluruh dunia. Karena saya bersaksi langsung di YouTube. Saya nggak pikiran yang lain-lain, tapi ternyata setelah saya bersaksi pertama yang saya hadapi, saya harus banyak kehilangan kolega-kolega saya. Saya harus banyak kehilangan pekerjaan saya. Tapi yang saya rasakan, saya mempunyai dimensi yang baru setelah saya benar-benar mengikrarkan diri, ya saya Kristen. Tidak ada rasa takut lagi. Dulu saya suka takut, saudara. Karena KTP saya masih Islam. Bahkan saya kontrak rumah pun saya masih takut kalau saya Kristen. Sekarang enggak, saudara. Karena kita tidak pernah tahu hidup dan mati kita kapan. Saya tidak mau bertahun-tahun kenal Tuhan Yesus, tapi saat saya mati, dan Tuhan Yesus cuma bilang, siapa engkau? Aku tidak kenal engkau. Aku tidak mau seperti itu. Aku bersyukur hidupku saat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi banyak yang mensalahartikan, yang penting gue kenal Yesus dan jadi orang Kristen, ya udah gue mau ngebunuh, mau berbuat jahat apapun, ya udah gue masuk Kristen. Tapi saya gambarkan tidak demikian. Kalaupun kita sudah menjadi orang Kristen, sudah kenal Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, tapi langsung hidup kita tetap tidak baik di secara dunia, apakah masuk ke surga? Saya yakin tidak. Kalau di Kristen kan gitu, kalau perbandingannya di situ kan bukan. Kalau saya kan perbandingannya orang Islam tuh semua masuk ke surga. Walaupun dia rampok, pemerkosa, penjina, apapun. Tapi dia masuk neraka dulu gitu loh. Masuk neraka dulu, dibersihkan, nanti masuk ke surga. Walaupun pada saat itu saya mikirnya nggak nyampe. Saya bilang, tapi kan Ustadz, saya bilang, Ustadz ya, Habib gitu. Tapi kan Bib, bukannya neraka itu abadi, saya bilang. Bukannya neraka itu abadi. Kok bisa sih masuk ke neraka, habis itu nanti dicomot lagi langsung masuk ke surga? Ya memang udah begitu, katanya begitu. Tapi saya di dalam Al-Quran dalilnya nggak ada. Katanya nggak ada. Itu kan kata apa sih istilahnya, mungkin hadis. Tapi ya kata Ustadz, hadis juga nggak ada hadisnya rasanya ya. Saya juga bukan orang yang pintar untuk bertanya tentang hadis. Nggak ada. Tetapi kan yang paling penting di dalam Islam sendiri untuk masuk ke dalam ke surga adalah amal perbuatan. Ya kan? Kalau di dalam Islam itu adalah masuk untuk masuk ke dalam surga itu adalah amal perbuatanmu.
Kalau di Kristen kita mengenal Yesus, seperti yang tadi saya bilang, lewat Yesus saja pintu kerajaan surga dibukakan. Karena apa? Karena memang Tuhan Yesus itulah jalan kita menuju ke surga. Kalau kita sudah kenal Yesus dan sudah dekat Yesus, nggak mungkin manusia tersebut akan berbuat hal yang tidak baik. Kalau misalnya ternyata ada nih, saya juga dulu gitu, saya kemarin sempat, udahlah yang penting gue kenal Yesus. Kan gue selamat. Ternyata kan ada ayat lagi yang mengatakan, enyahlah kau, aku tidak kenal engkau. Jadi ada ayatnya yang lain mengatakan bahwa walaupun kita anak Tuhan, walaupun kita Kristen, tetapi kita menjadi manusia yang munafik, bahkan menjadi manusia yang menjalankan kejahatan, nggak mungkin dia masuk ke surga. Jadi jangan GR orang Kristen, siapapun orang Kristen, kalau kau juga jahat, kau melakukan kejahatan, ya tetap juga bukan surga tempatmu. Jadi yang dikatakan lewat aku saja pintu kerajaan surga itu kuberikan. Kalau orang yang sudah mengenal Yesus, sudah tahu bagaimana baiknya Tuhan, merasakan baiknya Tuhan, nggak mungkin ada yang mau menyakiti hati Tuhan. Itulah yang aku gambarkan. Orang Kristen kenal Yesus masuk surga. Kenal itu dalam arti intim. Bukan KTP-nya Kristen. Apakah pasti dia masuk surga? Saya yakin tidak. Karena ada ayat lagi yang mengatakan demikian. Jangan sampai kita di dalam surga tidak dikenal Tuhan. Makanya itulah yang membuat saya tuh mau bersaksi. Saya nggak mau menjadi orang yang munafik di hadapan Tuhan. Di dunia saya diam-diam aja sebagai orang Kristen. Bahkan nggak mau ngaku. Dan saya yakin saya nggak akan ada di surga kalau demikian. Makanya saya nggak mau menjadi orang yang tidak dikenal Tuhan di surga. Terima kasih saudara-saudaraku semua di channel Tanpa Ragi. Demikian kesaksian saya, bagaimana saya dengan alotnya mengenal Tuhan. Tapi saya bersyukur dan mengucap syukur. Saya yang bebal begini aja Tuhan sayang sama saya. Bahkan berkali-kali saya menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap sayang sama saya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Tanpa Ragi. Hey, halo. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu suka video ini? Kalau kamu suka video ini, silakan klik tombol jempolnya dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. Kamu juga bisa mendukung pekerjaan kami dengan pemberian kasih melalui rekening yang tertera pada deskripsi video ini, supaya kami bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Kalau kamu belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu mendapatkan pemberitahuan apabila ada video baru yang kami tayangkan. Dan kamu juga bisa tampil di dalam acara ini dengan cara mengisi formulir yang terdapat pada deskripsi video ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus mengasihi kita. Terima kasih.